1251. Berlari dengan liar sepanjang jalan, Li Jingtian dan Qiu Yanhai memimpin Chu Qingcheng turun dari pegunungan yang tertutup salju, namun, mereka tidak keluar dari sekte Danxia, tetapi diam-diam menyelinap ke dekat aula utama sekte tersebut. Kebetulan sekelompok murid sekte yang berpatroli lewat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Jingtian melangkah maju dengan raungan, telapak tangannya terbang, dan dia melumpuhkan lebih dari selusin murid dalam sekejap dan diam-diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Qingcheng bertanya dengan suara rendah dan serak. Melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan tetap diam, Li Jingtian juga berbisik. Nona Chu, mereka semua baik-baik saja. Mohon diam sebentar dan ikut dengan saya. Petik 2. Dengan itu, Li Jingtian dan Qiu Yanhai membawanya dan menyelinap ke depan, diam-diam menarik keluar semua penjaga di sepanjang jalan. Chu Qingcheng tampak aneh, tetapi melihat bahwa mereka tidak menyakiti siapapun, dia mempercayai mereka dan terus mengikuti. Ketika mereka sampai di tembok terpencil, mereka bertiga berjongkok di dinding dan duduk di dekat jendela, tetapi tiba-tiba mereka mendengar suara yang familiar. Pelayan Zuo, kamu sudah minum lebih dari 10 cangkir teh, bisakah kita mulai? Tuan, mengangkat alisnya, Chu Qingcheng menatap mereka berdua dengan ragu, tapi Li Jingtian dan Qiu Yanhai memberi isyarat diam padanya, dengan ekspresi serius yang luar biasa. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Chu Qingcheng tidak tahu mengapa, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam dengan tenang, hanya untuk melihat 3 sosok duduk di aula, orang suci Meng Xiaofeng, Master Yan Huang, dan Zuo Fan. Pada saat ini, Zuo Fan sedang mengetuk mangkuk teh dan perlahan meletakkannya. Seharusnya hampir selesai. Setengah jam telah berlalu. Bagaimana kalau mengulur waktu lagi? Tuan Yan Huang, teh suci sekte Anda benar-benar menyegarkan dan menyenangkan. Saya tidak pernah bosan meminumnya. Saya mau lagi. Pelayan Zuo, Tuan Suci memanggil Anda ke sini untuk membicarakan bisnis, bukan untuk mengobrol sambil minum teh. Ekspresi suram Yan Huang jelas bahwa dia tersinggung dan dia tidak lagi memiliki kesabaran. Tapi itu bukan salahnya, sebagai tuan rumah, dia sangat sopan dan menghibur. Namun Zuo Fan sangat pemilih. Terkadang dia tidak menyukai teh dingin, terkadang dia tidak menyukai teh panas, terkadang dia ingin makan makanan ringan, dan terkadang dia ingin ke toilet. Dia hanya bertele-tele dan tidak pernah langsung pada intinya. Setiap orang adalah orang yang santun, orang berpangkat tinggi yang berstatus, dan segala sesuatunya sopan. Sebelum melakukan percakapan formal, kenapa tidak mengucapkan kata-kata sopan 2 kali? Tapi hanya dengan kesopanan ini, Zuo Fan menyia-nyiakan waktu semua orang selama lebih dari setengah jam. Meskipun Yan Huang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zuo Fan, emosi mereka sudah hilang, sulit untuk mempertahankan ketidakpedulian dan keanggunan yang mereka miliki di awal. Bam! Membanting mangkuk teh di atas meja, Zuo Fan juga berpura-pura marah dan mencibir. Tuan Yan Huang, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Apa salahnya tamu meminta semangkuk teh? Inikah cara sekte Danxia memperlakukan tamu? Tetapi Anda tidak menginginkan 1 mangkuk, tetapi 18 mangkuk. Wajah Meng Xiaofeng berkedut, dan dia tidak tahan, dan berteriak dengan marah. Dan Anda telah menggunakan alasan ini selama 5 kali, ke-6 kalinya, bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang baru? Kami bosan dengan metode provokatifmu ini. Apa yang akan kamu lakukan? Zuo Fan tertegun sejenak dan menyentuh wajahnya dengan senyuman, merasa malu dan berkata, apa, aku sudah menggunakannya berkali-kali. Maaf, saya tidak menghitungnya. Juga, bolehkah saya minta semangkuk teh lagi? Cukup, terdengar ledakan keras. Menamparkan meja, Meng Xiaofeng sangat marah. Zuo Fan, saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, Anda hanya ingin menunda waktu. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa lama kamu menunda. Hari ini kamu harus menjelaskan dengan jelas kepadaku kenapa kamu menyerang 2 kaisar hantu dan kaisar elang tanpa alasan. Apakah ini keinginan kaisar iblis? Zuo Fan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan terkekeh. Semua orang di domain suci tahu penyebab masalah ini. Anda akan tahu segalanya jika Anda bertanya kepada Tuan Yan Huang. Kaisar hantu dan kaisar elang berselisih dengan Tuan Kaisar Iblis dan keduanya sedang berperang. Jika Lord Saint tidak muncul untuk menghentikan mereka pada saat itu, pemenangnya pasti sudah ditentukan sekarang. Setelah itu, Saint yang mulia telah mengambil peta Laut Nether, dan Anda mundur dengan sukses, selanjutnya Anda tidak perlu terlibat dalam dendam pribadi kita. Ini adalah keputusan Gunung Suci, dan ini tidak dimaksudkan untuk dibicarakan dengan Anda. Saya tidak bisa membiarkan diri Anda main-main. Memandangnya dengan dingin, Meng Xiaofeng tiba-tiba mengguncang tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh momentum, dan ada niat membunuh dalam dirinya. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mengerutkan bibir dengan jijik, tidak menganggapnya serius. Jika dia marah sebelumnya, aku akan takut padanya, tapi sekarang,
Ketika Kaisar Yan melihatnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengedipkan mata padanya, dan berkata melalui pesan. Tuan Suci, mohon tenang dan jangan marah karena kesalahan kecil. Jika berita kematiannya sampai ke telinga King Cheng, aku khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Jika gadis itu mati demi cinta lagi, itu akan lebih merepotkan. Meng Xiaofeng mengernyitkan alisnya. Setelah berpikir lama, Meng Xiaofeng menekan amarah di hatinya dan menenangkan diri. Ketika Kaisar Yan melihatnya, dia merasa lega dan menatap Zuo Fan lagi dan berkata, Pelayan Zuo, saya tahu bahwa pasukan Kaisar Iblis sekarang berada di bawah komando Anda, dan Zhao Cheng telah mengasingkan diri dan mengabaikan urusan ini. Anda menyerang Kaisar Hantu dan Kaisar Elang atas nama Kaisar Iblis. Meskipun keberanianmu terpuji, aku khawatir tidak akan mudah bagimu untuk menjelaskannya setelah Kaisar Iblis keluar dari pengasingan. Tuan Yan Huang tidak perlu khawatir tentang ini. Semua yang kulakukan adalah untuk dominasi Tuan Kaisar Iblis. Dan perang ini, juga disetujui oleh tuanku, jadi kamu tidak perlu terlalu terlibat, ho ho ho. Hei, kepala pelayan Zuo sedang membakar jembatan. Tanpa sadar, Yan Huang mencibir dan berkata dengan lemah. Bukankah sekarang Kaisar Iblis mampu melawan kedua kaisar tua itu karena kontribusi Kaisar Pedang dan aku yang membuang-buang waktu kami? Waktu itu, kamu menonton dari sisi lain, dan kami berdua menderita kerugian. Kami diperlakukan seperti monyet, jadi kami tidak peduli. Tapi sekarang, kamu tidak membiarkan kami ikut campur, itu agak tidak etis. Petik 2. Tidak ada yang tidak etis. Bukankah kesepakatan awal sudah selesai? Aku sudah memberimu peta dunia bawah, apalagi yang kamu inginkan. Aku tidak peduli dendam apa yang kamu miliki di masa lalu. Jangan berkelahi sekarang. Ada ledakan dan dia menamparkan meja lagi. Meng Xiaofeng berkata dengan marah. Sejujurnya, 8 kaisar akan berubah kali ini. 2 atau 3 murid akan turun dari Gunung Suci untuk menggantikan gelar 8 kaisar. Siapa yang akan diganti, masih belum pasti. Masih terlalu dini bagimu untuk merebut wilayah itu sekarang. Zuo Fan berkata dengan alis berkedut. Ada orang dari Gunung Suci yang datang menantang 8 kaisar. Apakah kamu bercanda? Meskipun 8 kaisar adalah perwakilan dari Gunung Suci, tapi itu selalu dilakukan oleh orang-orang di luar Gunung Suci. Bagaimanapun, 8 kaisar datang dari seluruh penjuru domain suci dan mengetahui wilayah domain suci dengan lebih baik. Penduduk Gunung Suci adalah sekelompok pangeran yang dimanjakan. Bagaimana mereka mengetahui situasi di domain suci? Bagaimana beberapa ular lokal dapat diatasi? Jangan menimbulkan kekacauan dan mengganggu seluruh domain suci. Itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun, termasuk Gunung Suci. Saya khawatir akan terjadi kecelakaan. Anda berani meremehkan orang-orang Gunung Suci. Bukannya aku meremehkannya. Itu fakta. Dengan cahaya terang berkedip di matanya, Zuo Fan berkata dengan tegas. Yang kuat selalu dihormati di tempat suci, tetapi jika yang kuat ingin membentuk sebuah kekuatan, mereka juga harus memiliki sarana organisasi, tahu bagaimana memenangkan hati bawahannya, dan melakukan yang terbaik. Ya, itu dapat memungkinkan mereka mengembangkan sumber daya dengan pikiran yang tenang. Tetapi orang-orang di Gunung Suci terbiasa menyendiri. Akankah mereka mengetahui operasi bawahannya? Jika mereka memberikan perintah sembarangan dan tatanan yang telah ditetapkan di tanah suci selama bertahun-tahun dilanggar, maka kehidupan nyata akan hancur dan orang-orang tidak akan dapat bertahan hidup. Mendengar pernyataan ini, Kaisar Yan secara tidak sadar tergerak, tetapi Meng Xiaofeng tersenyum dingin dan berkata tanpa komitmen. Orang yang turun dari Gunung Suci, siapa yang berani melakukan kesalahan? Bahkan jika kita mengirim babi untuk menjadi 8 kaisar, tidak ada yang berani menentangnya. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar mengirim babi? Kamu berani memfitnah Gunung Suci dan mencari kematian. Momentumnya menjadi lebih keras lagi, dan Meng Xiaofeng sangat marah hingga pupil matanya melonjak. Yan Huang buru-buru menghentikannya lagi, lalu memandang Zuo Fan dan menasihati. Pelayan Zuo, bukan giliran kita untuk membuat keputusan Gunung Suci. Mungkin para murid Gunung Suci berbakat dan benar-benar memenuhi syarat untuk posisi 8 kaisar. Itu hanya pengalaman, setelah sekian lama, apakah itu masih seorang pangeran? Dengan dukungan begitu banyak keterampilan tingkat tinggi dan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Suci, kamu masih belum bisa mencapai level seorang Sein, seberapa bagus bakatmu. Zuo Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik, dia mencibir. Bahkan jika kamu menjadi kaisar ke-8, kamu akan mendapatkan pengalaman seiring berjalannya waktu, tetapi mentalitasmu tidak akan berubah. Apakah mereka benar-benar telah mengembangkan diri mereka sendiri dari bawah ke atas? Akankah mereka mendengarkan saran orang lain? Hati yang memberontak, cepat atau lambat, mereka akan menimbulkan masalah besar. Menggunakan kekacauan di seluruh domain suci untuk membina beberapa orang mereka sendiri, Gunung Suci benar-benar bijaksana, Zuo Fan mencibir, Meng Xiaofeng mengabaikannya, dan Kaisar Yan terdiam. Juga,
Zuo Fan kemudian memandang Yan Huang dan melanjutkan. Tuan Yan Huang, kali ini mereka mengirim 2 atau 3 orang untuk menggantikan 8 kaisar, dan mereka akan mengirim lebih banyak lagi lain kali. Cepat atau lambat, 8 kaisar akan digantikan, satu-satunya wilayah yang diperintah oleh kultivator tingkat rendah semuanya akan menjadi yurisdiksi pegunungan suci. Setiap orang tidak akan punya jalan keluar, dan Anda juga sama. Saya khawatir di masa depan, para Sein hanya akan keluar dari Gunung Suci, dan yang lain tidak akan bisa lagi masuk ke alam Sein, para ahli tingkat tinggi semuanya akan dimonopoli oleh Gunung Suci. Petik 2. Meng Xiaofeng mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata tanpa komentar. Jadi apa, bukankah itu sama? Tentu saja berbeda. Sekarang 8 kaisar memiliki beberapa sumber daya untuk ditangani sendiri, dan jika mereka tertinggal dari yang lain, mereka akan menciptakan beberapa Sein. Tapi begitu Gunung Suci memonopoli semua sumber daya, harapan ini akan hilang. Harapan apa yang Anda berikan kepada para kultivator yang lahir di luar Gunung Suci untuk mencapai puncak? Kalau begitu salahkan mereka karena dilahirkan di tempat yang salah. Meng Xiaofeng tersenyum dingin di sudut mulutnya. Singkatnya, tidak peduli apa dendam antara 8 kaisar, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ketika penerusnya datang, perbatasan akan kembali ditarik. Berita ini sangat penting. Ini akan segera diteruskan ke 8 kaisar lainnya, dan tidak ada yang bisa menentangnya, termasuk Kaisar Iblis, apalagi tangan kanannya, Huff. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dengan keras, merasa marah di dalam hatinya, dan niat membunuh di matanya juga terlintas. Awalnya, dia datang menemui Meng Xiaofeng hari ini, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan dengannya, dia punya tujuan lain. Tapi sekarang, dia sangat marah dengan keputusan Gunung Suci. Terlepas dari kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini, dia selalu naik dari bawah selangkah demi selangkah, dan hatinya yang arogan tidak pernah tunduk kepada siapapun, termasuk Gunung Suci. Karena dia percaya bahwa suatu hari, cepat atau lambat, dia akan mampu melampaui orang-orang tua di Gunung Suci, meskipun sumber daya kultivasinya tidak dapat mengejar mereka, dia memiliki upaya dan ketekunan yang tiada habisnya. Namun tekad ini akan membuat sekelompok orang seperti dia yang di bawah, kehilangan harapan selamanya. Belum lagi penguasaan sumber daya, diperkirakan Gunung Suci akan memperkuat kendali atas mereka yang berharap bisa menerobos ke alam Sein. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Orang-orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Gunung Suci menjadi gila dan tiba-tiba memiliki ide seperti itu, yang pasti Zuo Fan tidak akan pernah membiarkan ide ini menjadi kenyataan. Tampaknya laju penyatuan 8 kaisar harus semakin dipercepat. 1252. Mengambil 2 napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, mata Zuo Fan penuh dengan ketidakpedulian. Meng Xiaofeng tidak melihatnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan nada menghina. Kembalilah dan beritahu Kaisar Iblis, beritahu dia berita ini. Selain itu, dia sebaiknya mengganti asistennya, jika tidak, gelombang pertama dari 8 kaisar yang akan diganti mungkin memiliki namanya di sana, ho ho ho. Tuan Suci, Anda mencoba menghancurkan pekerjaan saya. Tidak, saya hanya tidak suka orang yang tidak patuh. Kalau begitu, jangan salahkan saya karena melakukan sesuatu yang keterlaluan, Tuan. Keterlaluan. Meng Xiaofeng mengangkat alisnya dan memandang Zuo Fan dengan mengejek. Anda mengancam saya. Haha, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengancam saya? Sudut mulut Zuo Fan melengkung, dan matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Tentu saja, jangan lupa, Qing Cheng. Chu Qing Cheng. Meng Xiaofeng mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan tawa. Kamu memanfaatkan dia untuk mengancamku. Simpan saja, bagaimana tuan muda ini bisa dipengaruhi oleh seorang wanita. Dan sekarang, aku juga memanfaatkanmu untuk mengancamnya. Faktanya, dengan amarahmu, kamu telah membantahku beberapa kali. Bahkan 8 kaisar, saya akan mencubitnya sampai mati puluhan kali. Alasan saya menunjukkan belas kasihan kepada Anda, saya takut wanita itu akan mengetahuinya dan sulit untuk menenangkannya. Saat saya membawanya ke Gunung Suci dan informasinya tersegel, kamu harus berhati-hati dengan kepalamu, ho ho ho. Mendengar ini, Chu Qing Cheng di luar tembok tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh amarah, dan dia sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Ternyata orang ini punya ide ini, sial, aku hampir percaya padanya. Zuo Fan menoleh dan menatapnya, dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Suci, Anda meremehkan saya. Saya seorang kultivator seperti semut, dan saya tidak bisa menjadi tangan kanan Kaisar Iblis hanya dengan keberuntungan. Apakah kamu pikir aku seperti kamu, akan menggunakan perasaan wanita sebagai alat tawar-menawar? Itu terlalu berisiko. Kenapa, selain ini, kamu punya hal lain untuk ditawarkan, kata Meng Xiaofeng. Tentu saja, hanya saja. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya, dan Zuo Fan berkata dengan lemah. Mengapa kamu harus mendapatkan Chu Qing Cheng? Dengan gemetar,
Meng Xiaofeng tiba-tiba membeku, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Ketika Yan Huang mendengar ini, dia buru-buru berkata, Zuofan, jangan bicara omong kosong. Ini adalah pertama kalinya Tuan Suci keluar dari gunung. Dia melewati sekte Danxia dan jatuh cinta pada Qin Cheng pada pandangan pertama. Mereka menyayangi satu sama lain. Inilah alasan mengapa dia ingin membawa Qin Cheng pergi. Ya, sesederhana itu. Meng Xiaofeng juga berkata dengan cepat. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya kita bertiga di sini, buka jendela atap dan bicaralah secara terbuka. Alasan ini hanya untuk Anda tunjukkan kepada orang luar. Tujuan di baliknya adalah untuk menyembunyikan kebenaran dari orang lain, untuk menyembunyikan motif tersembunyimu yang sebenarnya. Rahasianya, pengalaman hidup Qin Cheng. Pengalaman hidup. Mereka berdua berteriak serempak, dan kemudian wajah mereka menunduk. Meng Xiaofeng bahkan berkata dengan kejam. Apa, kamu tahu? Aku tidak tahu banyak, tapi itu sudah cukup, hehe. Dengan senyum licik, Zuofan tiba-tiba berbicara dengan keras. 100 tahun yang lalu, ada sebuah fenomena di langit, dan pasti ada sebuah pertanda luar biasa. Kebetulan saat itu, Qin Cheng lahir, karena kejadiannya dekat sekte Danxia, Kaisar Yan memiliki mata yang tajam dan segera menyelidikinya. Mengetahui bahwa gadis itu mengenakan caixia, dia sama sekali bukan orang biasa, jadi dia merenggutnya dan menjadikannya murid. Karena hubungan yang penting, siapapun yang mengetahui pengalaman hidup gadis ini dibunuh tanpa ampun, termasuk orang tua kandungnya. Tanpa diduga, Chu Qin Cheng di luar tembok tiba-tiba menutup mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Yan Huang dan Meng Xiaofeng menjadi semakin gelap, dan ada kepanikan di mata mereka, dan mereka mengutuk. Zuofan, jangan bicara omong kosong, tidak ada hal seperti itu. Petik 2. Tuan Yan Huang, tolong jangan cemas, tunggu sampai saya mengatakan laporan terperinci. Sambil terkekeh, Zuofan melanjutkan. Kemudian, Tuan Yan Huang diam-diam membawa Qin Cheng ke sekte untuk membesarkannya, dan tetap diam kepada anggota sekte. Dan dia sangat menyadari arus urusannya, maka dia melaporkan hal tersebut kepada pendukungnya, pemilik Gunung Suci ke-6. Setelah mengetahui kejadian ini, pemilik gunung tersebut menganggap jika dia menggendong bayi perempuan tanpa alasan pasti akan menarik perhatian orang lain. Jadi dia mengatur agar putranya menikah 100 tahun kemudian. Sebagai orang asing, dia hubungkan gadis itu ke Gunung Suci, dan jangan sampai ada yang meragukannya. Bagaimanapun, seorang wanita yang lembut, seorang pria sangat cemburu, hahaha. Petik 2. Wajahnya tidak bisa berhenti gemetar, Meng Xiaofeng melambaikan tangannya dan berteriak. Itu tidak masuk akal, mengapa kita harus berusaha sekeras itu pada Qin Cheng? Karena Anda mungkin telah menemukan beberapa catatan kuno dan mengetahui bahwa dia berhubungan dengan jalur sovereign. Zuofan berkata dengan mata terkondensasi. Tidak dapat menghentikan gemetar tubuhnya, Meng Xiaofeng menunjuk ke arahnya dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ada buku-buku kuno di Gunung Suci, tidak bisakah saya memilikinya di rumah? Tidak mungkin, kami hanya menemukan beberapa kata di buku-buku kuno di Gunung Suci, bagaimana mungkin Anda, keluarga Luo kecil yang berada di bawah Kaisar Iblis? Tuan Meng. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dihentikan oleh teriakan tajam. Dia berbalik dan melihat Yan Huang mengedipkan mata dengan cemas. Sambil nyengir, Zuofan mencibir. Izinkan saya mengatakan, masa depan apa yang bisa dimiliki para pangeran Gunung Suci kecuali memiliki dukungan yang lebih besar? Tidakkah Anda tahu bahwa hanya satu kalimat yang membuktikan bahwa apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar? Sekarang apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Kamu hajingan, berani menipuku. Menunjuk ke arah Zuofan, Meng Xiaofeng sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan aura pembunuh di tubuhnya memancar keluar. Sekarang bahkan Chu Qin Cheng tidak bisa melindunginya. Kamu tahu terlalu banyak, pergilah ke neraka. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia akan mengambil tindakan, tetapi Zuofan tidak menganggapnya serius dan berkata dengan lembut. Pangeran kekanak-kanakan, kali ini kamu salah lagi. Aku tahu terlalu banyak bukan berarti kematian tidak bisa dihindari. Jika kamu membungkamku hari ini, aku jamin berita ini akan menyebar ke seluruh penjuru tanah suci besok. Saat itu, akan ada aliran orang yang tak ada habisnya bersaing untuk Chu Qin Cheng. Bagaimana Gunung Suci ke-6 Anda menempatkan 6 penguasa Gunung Suci lainnya? Ho ho ho. Sekelompok orang tua terjebak di puncak Sein, menerobos rahasia alam sovereign sudah cukup untuk membuat mereka berjuang demi hidup mereka. Dengan gemetar, tubuh Meng Xiaofeng tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya menatap Zuofan dengan ganas, mengertakkan gigi karena marah. Yan Huang menatap Zuofan dengan cermat, dengan ekspresi berat di wajahnya, dan berteriak di dalam hatinya. Bahkan 8 kaisar gemetar ketakutan ketika mereka melihat Sein, tetapi anak ini, dengan keterampilannya yang tidak kompeten, benar-benar berhasil menangkap Sein sampai mati dengan tipu muslihatnya.
Dia benar-benar bukan orang biasa. Menggenggam orang suci itu seperti menggenggam bom yang terbakar. Anda tidak tahu kapan bom itu akan meledak. Anak ini mengatakan apa yang dia katakan hari ini, dan dia jelas mempertaruhkan nyawanya. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya untuk sementara waktu, itu akan menjadi bencana yang tak berkesudahan di masa depan. Gunung Suci ke-6 tidak akan mudah dan pasti akan membunuh mereka semua bersama keluarga Luo untuk melindungi rahasia ini. Memikirkan hal ini, Yan Huang melanjutkan. Saya melakukan sesuatu dengan sangat diam-diam saat itu, bagaimana Anda mengetahuinya? Ketika dia mengatakan ini, Yan Huang setara dengan mengakui segalanya. Chu Qingcheng di luar tembok mendengarnya dan hendak berteriak, tetapi Li Jingtian menutup mulutnya dengan erat, tetapi matanya berkaca-kaca. Dia selalu menganggap tuannya sebagai ibu dan ayah, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuannya adalah musuh genosida. Kamu tidak terlalu rapi saat itu. Seseorang berpura-pura mati dan melarikan diri. Qingcheng memintaku untuk membantunya mencari tahu kisah hidupnya, dan aku menemukannya lagi. Zuo Fan tersenyum sedikit, berbohong. Faktanya, dia tidak punya bukti sama sekali, dan semuanya hanya spekulasi, tapi tebakannya benar, dan mereka berdua langsung mengakui semuanya sendiri. Dengan cara ini, dia memiliki penjelasan untuk Qingcheng dan dapat menangani anggota keluarganya tanpa ampun. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Yan Huang masih bingung. Mustahil. Saya melakukan segalanya dengan sempurna. Bagaimana bisa ada sesuatu yang lolos dari jaring? Kalau begitu, itu pasti kelalaian Anda, atau bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Meng Xiaofeng menatap Zuo Fan lagi dan berkata dengan marah. Apa yang kamu inginkan untuk bersedia menyimpan rahasia di perutmu? Zuo Fan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan tersenyum jahat. Aku belum memikirkannya sekarang, aku akan memberitahumu nanti. Tapi, aku tidak ingin keluarga Luo dan Kaisar Iblis terlibat dalam keputusan Gunung Suci ini. Petik 2. Dengan itu, Zuo Fan berbalik dan pergi. Sebelum keluar pintu, ia tak lupa tertawa 3 kali dan menoleh ke belakang dengan senyum menggoda. Idiot, Sein apa, ingin bertarung denganku, kamu tertinggal jauh. Sial, bam. Dengan pukulan yang keras, meja dan kursi hancur berkeping-keping, dan Meng Xiaofeng meraung dengan marah. Tuan Muda Agung dari Gunung Suci ke-6 tidak dapat berbuat apa-apa dengan seekor semut. Benar-benar tidak masuk akal. Ya, anak ini benar-benar menakutkan. Yan Huang hanya bisa menghela nafas. Ketika dia melihat mata kanibal Meng Xiaofeng, dia dengan cepat menunjuk ke kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Itu hanya kepalamu, tidak ada yang bisa menandingimu. Wajahnya tidak bisa berhenti bergerak-gerak, tubuh Meng Xiaofeng gemetar, dan bekas darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Saudari, apakah dia memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Seseorang yang tidak tahu cara menyanjung. Guru, sesuatu yang buruk terjadi. Tiba-tiba, teriakan tergesa-gesa terdengar, dan seorang murid perempuan buru-buru mendatangi mereka berdua dan membungkuk. Guru, tolong, semua rekan murid dan saudari di sekte itu diserang dan pingsan. Totalnya ada lebih dari 50 orang. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Apa, lebih dari 50 orang pingsan dan tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan orang ini pasti tak terduga, berikan perintah untuk turun dan segera mencari di seluruh sekte. Ya, dia mengangguk dengan keras dan turun, tetapi tak lama kemudian murid lain masuk dan membungkuk. Tuan, sesuatu yang serius telah terjadi. Di atas puncak salju, Tuan Bibi Mei pingsan, dan saudari junior Qingcheng juga hilang. Apa? Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan keduanya terkejut. Meng Xiaofeng mengertakkan gigi dan berteriak. Chu Qingcheng adalah harta Gunung Suci ke-6 kami. Tidak masuk akal jika harta yang telah saya pelihara selama 100 tahun diambil ketika sudah akan matang. Tidak peduli siapa itu, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Begitu dia selesai berbicara, Meng Xiaofeng menghilang. Yan Huang tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia mau. 1253. Swoosh. Di hutan yang suram, Zuo Fan telah lama menunggu di tempat yang ditentukan. Tiba-tiba, dua suara terdengar di udara. Li Jingtian, Qiu Yanhai dan Chu Qingcheng tiba-tiba muncul di depan Zuo Fan dan membungkuk hormat. Kepala pelayan Zuo. Tidak perlu sopan. Setelah buru-buru melambaikan tangannya, Zuo Fan berhenti memandanginya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Chu Qingcheng, yang sudah terlihat kesepian. Dia mengerti apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah merenung untuk sesaat, dia berkata dengan lega. Qingcheng, tidak apa-apa, kamu tidak perlu sedih, semuanya sudah berakhir. Petik 2. Melihatnya dengan mata merah, Chu Qingcheng tiba-tiba merasa sedih dan melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Fan, matanya sudah basah. Zuo Fan, aku tidak punya saudara sekarang. Aku tidak punya ayah atau ibu, dan sekarang tuanku telah menjadi pembunuh genosida. Aku. Oke, jangan sedih, masih ada aku. Menepuk punggungnya dengan lembut, Zuo Fan menarik napas panjang dan menghiburnya.
Bibi tua itu munafik. Untunglah kamu bisa melihat kebenaran dengan jelas dan meninggalkannya. Apapun yang kamu mau lakukan dengannya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapainya. Bagaimana? Chu Qingcheng terdiam dan sedikit ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti apa yang dipikirkannya, dan bahkan jika Kaisar Yan mempunyai niat buruk terhadapnya, mustahil baginya untuk menarik garis yang jelas sekaligus karena ratusan tahun pendidikan dan hubungan guru-murid. Namun, Zuo Fan telah mencapai tujuannya dengan memutuskan hubungan antara tuan dan muridnya. Di masa lalu, hubungan Chu Qingcheng dengan Yan Huang telah menghalangi tindakan Zuo Fan, dan mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Bahkan jika Zuo Fan membunuh wanita tua itu nanti, meskipun Chu Qingcheng tidak akan mendukungnya, dia tidak akan keberatan. Memikirkan hal ini, Zuo Fan menepuk punggung Chu Qingcheng lagi, menyerahkannya kepada Li Jingtian dan yang lainnya, dan menghiburnya. Kamu harus mengikuti mereka untuk menetap di keluarga Luo kita terlebih dahulu, agar tidak ditemukan oleh anak laki-laki bernama Meng dan dengan paksa membawamu pergi. Mengangguk sedikit, Chu Qingcheng tetap diam tetapi sangat patuh. Bagaimanapun, Zuo Fan sekarang adalah satu-satunya pendukungnya. Kamu harus mengawal Nona Chu kembali dengan selamat tanpa kesalahan apapun. Ya, setelah menerima instruksi, mereka membungkuk lagi, dengan lembut mengangkat lengan Chu Qingcheng, dan dengan suara mendesing, dia membawanya dan menghilang dalam sekejap dan pergi dari sini. Melihat sosok mereka yang mundur perlahan menghilang, senyum puas muncul di bibir Zuo Fan. Seperempat jam kemudian, aliran cahaya melintasi awan. Meng Xiaofeng mencari jejak tekanan spiritual. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Hajingan sialan, kamu sengaja berputar-putar untuk membuatku bingung. Aku tidak akan tertipu. Aku pasti akan menangkapmu, memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian, dan kemudian mengambil kembali Qingcheng." Oh, namun, saat dia bergumam di mulutnya dan berjalan ke depan, bayangan hitam tiba-tiba melintas dan berhenti di depannya. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa pria itu tidak lain adalah Zuo Fan, dengan senyuman yang tak dapat dijelaskan di bibirnya. "Tuan Suci, kemana kamu akan pergi?" Zuo Fan menangkupkan tinjunya dengan hormat dan tersenyum. Dengan wajah gemetar, Meng Xiaofeng mengutuk dengan keras. "Kamu hajingan, minggirlah, ini bukan urusanmu." Petik 2. Melayani Tuan Suci adalah tugasku. Sebaiknya kamu memberitahuku apa yang kamu inginkan. Mungkin aku bisa membantumu. Saya seorang Saint dan dapat mengendalikan seluruh alam suci, mengapa saya masih membutuhkan bantuan Anda? Keluar dari sini, atau saya tidak akan sopan. Jangan berpikir Anda memiliki beberapa pengaruh dan Anda bisa menjadi sombong di depanku. Meskipun aku belum tentu membunuhmu, ada banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Oh, itu dia. Kalau begitu aku sangat ingin melihatnya dan membuka mataku, ho ho ho. Dengan senyum jahat, Zuo Fan mencibir di sudut mulutnya, melipat tangan di depannya, dan berdiri dengan tenang di udara, menghalanginya dan tidak membiarkannya lewat. Alis Meng Xiaofeng bergetar hebat, dan nadinya melotot karena marah. "Oke, kamu yang meminta ini. Kamu mendekati kematian." Swoosh. Begitu kata-kata itu keluar, angin mulai bertiup. Tubuh Meng Xiaofeng tiba-tiba bergetar, dan aura Sein yang kuat seperti gunung yang menjulang tinggi, menekan dengan kuat ke arah Zuo Fan. Pemaksaan yang mengerikan itu bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Jika seorang guru tingkat kaisar biasa menyentuhnya, pembuluh darahnya akan putus dan organ dalamnya akan terluka parah. Namun, Zuo Fan masih berdiri di sana dengan tenang, dengan senyum tenang selalu di wajahnya. Energi hitam beredar di tubuhnya seperti pusaran air, dan tekanan berat dari seorang Saint langsung menghilang, seolah-olah telah diserap. Bagaimana mungkin? Meng Xiaofeng mau tidak mau mengecilkan matanya, dan dia terkejut. Semut sebenarnya bisa. "Hei, bukankah kamu berada di alam pengumpulan Qi? Bagaimana kamu bisa terbang di udara?" Dengan senyum jahat, Zuo Fan tidak lagi menyembunyikan apapun, dan berkata dengan santai. "Jika aku benar-benar berada di alam Qi Gathering, apalagi terbang di udara, bahkan setengah dari kekuatanmu dan tekanan barusan akan meremukkan tulang-tulangku, bagaimana mungkin aku masih hidup dan masih bisa berbicara denganmu di sini, ho ho ho. Kamu, selama ini menyembunyikan kekuatanmu." Akhirnya menyadarinya, Meng Xiaofeng terkejut, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. "Lalu siapa kamu? Tingkat kultivasi macam apa itu?" "Mudah untuk mengatakannya, puncak tingkat kaisar." Begitu, meskipun tidak rendah, itu masih belum cukup baik di hadapanku." Mendengar ini, Meng Xiaofeng merasa sangat lega, dan kemudian dia menunjukkan tampilan yang nakal dan sombong lagi, melambaikan tangannya, dan berteriak, "Kamu berani menghalangi jalanku, minggir." Dengan itu, Meng Xiaofeng menghentakkan kakinya dengan keras dan bergegas menuju Zuo Fan, aura di tubuhnya sangat kuat, seolah-olah akan menghancurkan segala sesuatu di depannya.
Dengan kekuatan seorang Sein, itu pasti akan menjadi keuntungan besar melawan seorang kultivator tingkat kaisar. Sayangnya, apa yang dia temui hari ini bukanlah kultivator setingkat kaisar biasa. Puff! Dengan suara teredam, Meng Xiaofeng bertabrakan dengan keras, seolah-olah dia ditekan ke dinding tembaga dan dinding besi, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti, tidak dapat bergerak maju sama sekali. Mata Meng Xiaofeng bergetar hebat, dan dia merasa ngeri. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat cakar besi tergenggam erat di salah satu lengannya, dan pemilik cakar besi itu adalah orang di depannya, pakar tingkat kaisar, Zhuo Fan. Bagaimana mungkin? Meng Xiaofeng berteriak di dalam hatinya, wajahnya gemetar tak percaya. Dia menghentikan tubuhku hanya dengan satu tangan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang kaisar. Bam! Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, lengan kilin Zhuo Fan mengguncangnya sedikit dan langsung membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Dia berputar beberapa kali di udara sebelum dia berhenti. Namun, tatapannya pada Zhuo Fan jauh lebih berat. Kamu, pengurus besar keluarga Luo, Zhuo Fan. Sudut mulutnya melengkung. Zhuo Fan selalu begitu tenang dan percaya diri. Bahkan sekelilingnya sepertinya terinfeksi olehnya, seperti danau yang tidak berangin, direduksi menjadi sangat statis. Namun, semua ini bahkan lebih menakutkan di mata Meng Xiaofeng. Menghalangi dirinya sendiri di tempat ini dengan begitu ringan, kekuatannya sungguh tak terduga. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Dengan alisnya yang bergetar tak terkendali, Meng Xiaofeng memandang Zhuo Fan dengan tatapan yang semakin serius, mengepalkan tinjunya, dan akhirnya menjadi serius. Tubuh suci. Dengan teriakan keras di dalam hatinya, tubuh Meng Xiaofeng bergetar hebat, dan kemudian cahaya putih menyilaukan menyala, seorang pria raksasa dengan tinggi 100 kaki tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Meng Xiaofeng mengangkat kepalanya dengan bangga, berdiri di antara alis raksasa itu, menatap tajam ke arah Zhuo Fan di bawah. Terdengar seruan nyaring dan ledakan nyaring. Tangan raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan dua pedang dewa yang bersinar dari belakang, panjangnya puluhan kaki dan memiliki kekuatan angin dan guntur. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti dewa yang datang ke dunia. Kaisar Yan, yang baru saja menenangkan muridnya yang pingsan, melihat situasi di sini dari kejauhan dan terkejut. Dia melompat dan bergegas bersama bawahannya. Lord Sein bahkan menunjukkan tubuh Sainnya. Sepertinya lawan yang menculik Qing Cheng sedang menunggunya. Sebuah pedang sepertinya membelah awan, dan pedang itu menunjuk langsung ke arah Zhuo Fan. Jika Anda berada di puncak alam kaisar, Anda harus mengetahui perbedaan antara tingkat Sein dan tingkat kaisar. Segel surgawi kaisar Anda tidak ada artinya di depan tubuh suciku. Jika kamu tahu kekuatanmu sendiri, kamu akan mengembalikan Chu Qing Cheng, kalau tidak, aku bisa membungkammu, seluruh keluarga Luo, dan Kaisar Iblis dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Oh, benarkah? Zhuo Fan mengangkat alisnya, mencibir dan perlahan mengangkat lengan kilinnya, semangat juang di matanya sudah membara. Maaf, meskipun kami tidak memiliki kebencian atau dendam, tetapi mereka yang berani menatap Qing Cheng, lebih baik berurusan dengan mereka sesegera mungkin. Mungkin kamu tidak mengetahuinya, sebenarnya aku ingin mengurusmu ketika kita berada di alam Nether, tapi sayang sekali aku tidak pernah punya kesempatan. Tapi sekarang, hehehe, kamu benar-benar datang ke rumahku. Meng Xiaofeng tertawa dengan marah. Kamu mengurusku. Pernyataan yang sangat besar. Saya ingin melihat bagaimana Anda, seorang kaisar, mengurus saya, seorang Sein. Boom. Begitu dia selesai berbicara, Meng Xiaofeng tanpa ampun menebaskan dua pedang raksasa ke arah kepala Zhuo Fan, dengan kekuatan sedemikian rupa hingga menghancurkan langit dan bumi. Angin dan awan melonjak di antara langit dan bumi, menutupi langit dan matahari, dan terdengar suara malapetaka yang kacau balau. Namun yang aneh adalah tanah di sekitar Zhuo Fan masih tenang, seolah tidak ada gangguan dari dunia luar. Ketika kedua bilah pedang itu mengenai wajah Zhuo Fan, dia memfokuskan matanya, meninju dengan ringan, dan menyerang ke depan dengan cepat. Tinju kilin, hancur, gemuruh. Dengan satu pukulan, dunia hancur. Begitu kedua pedang Meng Xiaofeng menyentuh tangan Zhuo Fan, mereka meledak di bawah lampu merah yang menyilaukan. Ujung pedang hancur inci demi inci, dan saat ruang di sekitarnya runtuh sepotong demi sepotong, retakan ruang gelap melonjak seperti gelombang, kekuatan tinju yang menakutkan juga tiba di depan tubuh besar Meng Xiaofeng dalam sekejap, dan sebelum dia bisa bereaksi, dengan ledakan keras, itu menembusnya tanpa penundaan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar menembus dada tubuh Sein tersebut. Tubuh besar itu bergoyang, menyebar dengan keras, dan menghilang. Meng Xiaofeng memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dengan lemah, wajahnya memucat. 1254. Boom. Meng Xiaofeng terjatuh dengan keras ke tanah, dengan tulang dan tendon patah di sekujur tubuhnya, tapi ini bukanlah hal yang paling fatal. Yang terpenting adalah tubuh Sein-nya hancur, yang menyebabkan kerusakan serius pada jiwa dan organ dalamnya,
sangat sulit untuk pulih bahkan dalam 10 tahun, sekarang dia seperti orang cacat, tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak berbeda dengan semut. Pada saat ini, apalagi di alam pengumpulan Qi, bahkan seorang anak di tahap pendirian yayasan dapat dengan mudah membunuhnya dengan senjata yang layak. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, Zuo Fan perlahan jatuh dan menatap Sein yang sudah tidak memiliki kekuatan, dengan senyum jahat di bibirnya. Meng Xiaofeng menatapnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak bisa menahan gemetar dan berkata, kamu bukan manusia, kamu adalah monster, binatang spiritual, atau naga. Aku seorang Sein, tidak peduli seberapa kuat manusia, bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan tubuh Sein-ku bahkan tanpa menggunakan segel kaisar. Ho, jawabanmu benar, tapi itu agak bias. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya sebenarnya setengah binatang, tetapi tubuh binatang saya tidak sebanding dengan binatang spiritual atau naga biasa. Seluruh tubuh saya dibakar oleh binatang suci dan leluhur naga menggunakan sisik naganya untuk memurnikan tubuhku. Lengan kanan ini juga merupakan salah satu binatang suci kilin yang melonjak. Aku diajari oleh Tuan Besar cara menggunakan kekuatan ketika aku berada di dunia bawah. Apa menurutmu aku perlu menggunakan begitu banyak trik untuk menghadapi seorang anak sepertimu yang berada di tahap awal alam Sein? Kekuatan dasarku jauh lebih unggul darimu, oke. Apa? Meng Xiaofeng tidak bisa menahan gemetar hebat, dan Meng Xiaofeng menjadi pucat karena terkejut. Kamu memiliki begitu banyak guru kuno yang mendukungmu, siapa kamu? Mantan 8 kaisar dari domain suci, Kaisar Iblis Zuo Yifan, sekarang kepala pelayan keluarga Luo, Zuo Fan. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan segera berkata, mengenai bagaimana aku, Raja Iblis, bangkit dari kematian dan kembali, tidak perlu memberitahumu lebih banyak. Guduk, menelan air liurnya, Meng Xiaofeng merasa cemas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Iblis Zuo Yifan, saya mendengar bahwa dia memperoleh keterampilan Sovereign 9 ketenangan. Apakah dia menghindari bencana pemusnahan terakhir kali karena ini? Jawaban yang benar, tapi sudah terlambat. Apa yang akan kamu lakukan? Hati Meng Xiaofeng bergetar, dan dia menggigil ketakutan. Dengan senyum jahat, Zuo Fan menatapnya dengan cermat dan bercanda. Apa yang akan saya lakukan? Apakah kamu tidak tahu? Apa yang baru saja saya katakan adalah rahasia terdalam saya. Anda tahu banyak hal tentang orang lain, jadi bagaimana agar Anda tidak mengungkapkannya kepada orang lain? Menutup mulut, ya, menutup mulutmu adalah ekspresi terbesar. Sambil nyengir, Zuo Fan dengan lembut mengangkat tangannya, dengan udara hitam yang berdegup di tangannya, dia menggaruk kepalanya dan berkata, aku mengungkapkan hatiku kepadamu, yang berarti kamu sudah mati. Bagaimanapun, mulut orang mati adalah yang paling rapat. Selamat tinggal, Tuan Suci. Saya harap Anda akan bereinkarnasi menjadi anak yang baik lain kali. Lempar dirimu sendiri ke dalam pelukan Gunung Suci. Jangan seperti aku yang terlahir sebagai anak yang salah dan harus mendaki setahap demi setahap dari bawah. Tapi aku tak keberatan, karena kini aku, anak yang lahir di tempat yang salah, aku mengirimmu, anak yang lahir di tempat yang tepat, untuk bereinkarnasi lagi, hahaha. Jangan, ahaha. Jeritan terdengar di seluruh kedalaman hutan lebat. Seiring dengan energi hitam yang naik ke langit, jeritan itu perlahan menghilang. Ketika Zuo Fan berdiri dan melihat ke bawah, hanya ada tumpukan abu yang beterbangan dan jatuh ke tanah, ada juga beberapa potong pakaian dan kain yang belum meleleh seluruhnya, bercampur dan bergoyang tertiup angin. Menghembuskan napas panjang, Zuo Fan diam-diam memuji. Seperti yang diharapkan dari seorang Sein, keterampilannya sangat mendalam. Saya sudah lama tidak menggunakan teknik transformasi setan surgawi ini. Saya harus mencernanya dengan hati-hati selama beberapa hari ketika saya kembali. Kalau tidak, jika aku berlatih terlalu banyak, aku akan berakhir sama seperti murid sialan itu, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ho. Wosh. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara, telinga Zuo Fan bergerak sedikit, dan dia mengerti segalanya, dia berbalik dan segera menghilang. Anda datang tepat pada waktunya, pergi dan umumkan pemakaman di Gunung Suci ke-6, Dalam sekejap, sosok Yan Huang tiba-tiba mendarat di tempat ini. Dia melihat sekeliling dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Aneh, tubuh suci Lord Sein yang saya lihat tadi memang muncul di sini. Mengapa tiba-tiba menghilang? Apakah kamu di sana? Tuan, pada saat ini, ada beberapa suara lagi yang menembus udara, dan murid-murid sekte dan Sia juga tiba satu demi satu, membungkuk dan berkata. Kami memeriksa di sekitar dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Yan Huang mengangguk sedikit, berjalan bolak-balik untuk beberapa saat. Apakah karena pertarungan telah usai, jadi mereka bubar? Sepertinya tidak ada mayat di tempat ini. Dengan kata lain, orang yang menculik Qin Cheng adalah seseorang yang bahkan Sein pun tidak bisa menghentikannya. Apakah pihak lain juga seorang Sein? Karena terkejut, Yan Huang menendang sesuatu di bawah kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah tumpukan debu,
Tetapi di antara debu itu, ada beberapa helai kain berserakan yang tampak begitu familiar. Ini adalah. Setelah diperiksa dengan cermat, Yan Huang mau tidak mau mengecilkan pupilnya dan berseru. Ini adalah pakaian Lord Saint. Mengapa ada di sini? Mungkinkah Lord Saint terbunuh? Desis. Tidak dapat berhenti menghirup udara dingin, Yan Huang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Begitu kakinya melunak, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, benar-benar terpana. Sesuatu yang besar terjadi sekarang. Tuan muda dari Gunung Suci ke-6 meninggal secara tragis di wilayah sekte dan sia kita. Master Gunung Suci tidak akan memaafkannya. Bersiaplah segera, kumpulkan barang-barang yang bagus dan pergi ke Gunung Suci ke-6 untuk melapor. Setengah bulan kemudian, di ruang belajar antik Gunung Suci ke-6, seorang pria paruh baya berkumis sedang memegang setumpuk abu di tangannya, serta pakaian yang familiar di atasnya. Matanya memerah. Segera setelah itu, terjadi ledakan, dan seluruh tubuh lelaki itu dipenuhi momentum, segala sesuatu yang ada di ruang belajar, tinta, kertas, dan meja tulis, seketika hancur berkeping-keping. Yan Huang, yang meringkuk di bawah, juga jatuh, seteguk darah merah muncrat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Siapa yang melakukannya? Mengapa anakku menderita serangan ganas ini bahkan ketika dia pergi ke alam 8 kaisar? Pria paruh baya itu meraung ke langit, mengepalkan tinjunya, dan ada suara berderak di tinjunya. Ada niat membunuh jauh di dalam matanya. Ketika dia melihat Yan Huang yang baru saja memanjat, dia mendatanginya dalam sekejap, menjambak rambut panjangnya, dan meraung ke telinganya, hampir menusuk gendang telinganya. Yan Huang, datang dan jelaskan kepadaku, apa yang terjadi, mengapa sesuatu terjadi pada putraku di sekte dan siamu. Master Gunung, tenanglah, masalah Tuan Muda tidak ada hubungannya dengan kami, itu bukan salah kami. Omong kosong, tentu saja saya tahu itu bukan Anda, apakah Anda mampu? Bam! Dengan dorongan lagi, Yan Huang terlempar ke dinding dan jatuh lagi. Pria itu terus marah. Saya hanya bertanya, anak saya meninggal di dekat sekte Anda, siapa orang yang melakukan ini? Anda harus memberi saya penjelasan, jika tidak, saya akan membuat sekte dan sia Anda menghilang dari domain suci dalam beberapa menit. Master Gunung, tenanglah, kami akan menyelidiki secara menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada Master Gunung. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Yan Huang sangat takut hingga hampir menangis. Tetapi pria paruh baya itu juga memegangi dahinya dengan sedih dan tersedak. Feng Er, kamu mati dengan sangat menyedihkan, bahkan tidak ada tubuh yang tersisa. Feng Er, aku ingin kamu memiliki hubungan yang baik dengan Chu Qingcheng. Itu akan baik untuk masa depanmu. Siapa sangka perpisahan antara ayah dan anak kali ini akan bertahan selamanya. Ngomong-ngomong, di mana muridmu? Feng Er sudah mati, bagaimana kabarnya? Jika dia terlalu sedih, aku bisa membiarkannya hidup sebagai janda dan masuki Gunung Suci dengan identitasmu. Dia. Tiba-tiba, wajah Yan Huang penuh dengan kepahitan. Alisnya berkedut, dan wajah pria itu berangsur-angsur menjadi dingin. Ada apa dengan dia? Apakah karena dia dan Feng Er tidak memiliki hubungan yang mendalam akhir-akhir ini, dan dia tidak merasakan kematian Feng Er? Itu benar-benar tidak masuk akal. Tuan Muda Gunung Suci menyukai dia, apalagi yang membuat dia tidak puas. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana diberkati di tengah berkah. Saya mengenalinya sebagai menantu perempuan saya dan menghubungkannya dengan Gunung Suci. Namun, Anda harus membiarkan pertunjukan yang bagus. Sungguh memilukan. Hanya dengan cara ini saya dapat membuatnya masuk akal untuk membawanya ke Gunung Suci. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang-orang tua dari 6 gunung lainnya. Apakah kamu mengerti? Master Gunung, bukan ini intinya. Wajah Yan Huang menjadi semakin sengsara. Pria itu memandangnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bukan itu intinya, lalu apa? Aku bahkan tidak memintanya untuk memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap putraku, hanya berpura-pura dan membodohi yang lain. Bagaimana kamu bisa menjadi master selama bertahun-tahun dan bahkan tidak bisa mengatur seorang murid? Tidak, Master Gunung, harap tenang. Dia adalah muridku dan aku sudah mendisiplinkannya bertahun-tahun. Tentu saja aku tahu sifatnya dan mudah untuk mengajarinya. Hanya saja, petik 2. Hanya apa? Hanya saja, dia tidak ada di sini. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Pria itu tiba-tiba menoleh dan menatap Yan Huang. Dia benar-benar terpana, meliriknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu orangnya tidak di sini? Maksudmu? Menundukkan kepalanya dalam-dalam, Yan Huang tidak berani menjawab, jadi dia hanya bisa gigit jari dan menunggu untuk dikritik lagi. Mungkinkah hubungan mereka tidak lemah, tapi hubungan mereka terlalu dalam? Mengetahui berita kematian Feng Er, dia mati demi cintanya. Pikiran pria itu terbuka lebar, dan dia langsung memikirkan ini. Yan Huang juga tercengang, dan wajahnya berkedut hebat. Pengorbanan demi cinta. Qingcheng dan putramu baru saling kenal belum lama, demi cinta apa mereka mati?
Anda pasti terlalu optimis dengan pesona putra Anda. Namun, ketika Kaisar Yan tidak menjawab, dia mengira tebakannya benar, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan bahkan mengutuk. Kamu benar-benar gagal, bagaimana mungkin kamu tidak mengawasi muridmu dengan baik? Dia adalah harta yang telah kita jaga selama 100 tahun. Bahkan jika putraku meninggal, dia tidak dapat membuat kesalahan apapun. Kamu jalang, kembalikan hartaku. Saat dia mengatakan itu, pria itu meraih leher Yan Huang, matanya galak karena marah. Saya berani mengatakan bahwa nyawa Chu Qingcheng lebih berharga daripada nyawa putranya. Master Gunung, dengarkan aku. Qingcheng, dia baik-baik saja. Yan Huang berkata dengan suara serak, seolah itu adalah suara yang keluar dari pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, pria itu sangat gembira, dan cakar besi yang dia pegang perlahan-lahan mengendur, dan dia menghela nafas. Sebelumnya kamu bilang dia tidak ada di sini, kupikir. Dia memang tidak ada di sini, karena dia telah diculik. Segera setelah itu, Yan Huang berkata buru-buru. Mendengar ini, wajah pria itu bergetar, dan wajahnya yang baru saja melunak menjadi gelap kembali, cakar besi itu kembali menegang dan mencubit leher Yan Huang, dan kali ini jauh lebih kencang dari sebelumnya. 1255. Batuk, batuk, batuk. Memukul cakar dinginnya dengan keras, Yan Huang terbatuk-batuk dan hampir tidak bisa bernapas. Master Gunung, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Pelacur sialan, kamu telah gagal. Menatapnya dengan tajam, pria itu mengertakkan gigi karena marah. Tidak apa-apa jika sesuatu terjadi pada anakku di tempatmu, dan kamu bahkan kehilangan harta yang telah aku besarkan selama 100 tahun. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa memberi kompensasi padaku? Memegang lehernya erat-erat, Yan Huang tampak ngeri dan tergagap. Master Gunung Rongzhen, meskipun Qingcheng telah pergi, setidaknya dia belum mati. Tidak bisakah kita menemukannya? Kentut sekali. Bam! Pria melemparkannya ke tanah dan berkata dengan marah. Jika Chu Qingcheng mati demi putraku, setidaknya aku akan lega. Sekarang dia telah pergi, putraku juga mati, tidak hanya kehilangan orang, tapi juga harta, aku tak punya apapun lagi. Bisakah kamu memahami jurang yang ada di hatiku? Bukankah kamu seorang materialis? Di mana aku bisa mendapatkannya? Ada ledakan emosi di hatinya, tetapi Kaisar yang tidak berani mengatakan itu. Dia hanya membungkuk dan bersujud. Saya turut berbela sungkawa kepada Tuan Wangshan. Berhenti bicara omong kosong, apa yang terjadi, bagaimana Qingcheng hilang, ceritakan segalanya padaku, kalau tidak, kepalamu akan dikorbankan, Pria itu melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak. Dengan sedikit membungkuk, Kaisar Yan menceritakan apa yang terjadi di aula sekte saat itu. Tidak lama setelah Zuo Fan pergi, kami menemukan bahwa seorang murid dari sekte itu dipukuli dan pingsan, Qingcheng juga diculik, lalu Tuan Muda marah dan buru-buru mengejarnya. Siapa yang tahu bahwa perpisahan ini akan menjadi perpisahan yang abadi? Tuan muda itu berbakat, ramah, dan mudah didekati, sayang sekali dia pergi seperti ini. Wuh. Oke, jangan menangis. Yan Huang menutupi wajahnya dan menangis, tetapi penguasa gunung menyela lagi dengan teriakan keras, dan berteriak. Saya tahu karakter anakku, bagaimana dia bisa begitu mudah untuk memenangkan hati orang-orang. Apakah kamu menangis di sini agar aku melihatnya? Menyeka air matanya karena malu, Yan Huang tidak bisa menahan tawa datar. Master Gunung memiliki mata yang tajam, tapi Tuan Muda sebenarnya masih memiliki banyak hal yang mengagumkan, hehehe. Seolah tidak mendengar sanjungan, pria itu hanya menunduk dan berpikir hati-hati, kamu mengatakan bahwa semua ini terjadi setelah Zuo Fan pergi. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Tidak. Setelah jeda, Yan Huang memikirkannya, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan pria itu bertanya balik. Mengapa? Sebagai catatan, Tuan, Zuo Fan adalah tangan kanan Kaisar Iblis, dan dia benar-benar seperti semut, hanya berada di alam penempaan tulang. Itu saja, itu bukan masalah besar. Jika dia tidak memiliki status tinggi dan sekelompok orang di sekitarnya untuk melindunginya, dia pasti sudah dipotong-potong sejak lama. Tuan muda itu seorang Sein, bagaimana mungkin kematiannya ada hubungannya dengan semut itu? Tidak mungkin bagaimanapun kamu memikirkannya. Matanya sedikit menyipit, dan Master Gunung terus bertanya. Setelah berpikir sejenak, Yan Huang masih menggelengkan kepalanya. Master Gunung, seluruh keluarga Luo telah membelot ke Kaisar Iblis. Siapa yang bisa menjadi kuat di antara bawahannya? Tidak peduli apa, mereka semua berada di bawah iblis Kaisar Zhao Cheng. Tapi orang yang menculik Qingcheng bergerak secepat angin dan guntur. Adik perempuanku Mei Sangu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan ditahan serta dipukul hingga pingsan oleh lawan. Kekuatan ini tidak kalah dengan 8 kaisar, bagaimana mungkin itu dilakukan keluarga kecil seperti klan Luo? Dan apa? Saya berada di sekte pada saat itu, dan saya melihat Tuan Muda menggunakan tubuh Sein, tetapi setelah kami bergegas ke sana, dia benar-benar hilang.
Ini menunjukkan bahwa pertempuran antara pria itu dan tuan muda terjadi hanya dalam sekejap. Master Gunung dapat memikirkannya. Satu-satunya orang yang dapat membunuh tuan muda dalam sekejap adalah Saint. Bagaimana dia bisa menjadi orang di domain 8 kaisar? Mendengar ini, Master Gunung mengangguk sedikit. Ya, semua yang Anda katakan masuk akal, dan analisis Anda tidak buruk. Tapi, siapapun yang bisa membunuh Feng Er dalam satu gerakan setidaknya adalah seorang Master Saint tingkat menengah, atau tidak mungkin. Master Gunung, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Ada kekuatan lain dengan kekuatan seperti itu, dan itu adalah Saint Klan Naga. Master Gunung bergumam dengan mata sedikit menyipit. Dia berkata, hanya saja meskipun 7 gunung suci dan Klan Naga memiliki keluhan, mereka belum bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Kami berusaha menghindari perselisihan. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu terhadap anak saya? Mungkin tuan muda itu sombong dan telah memprovokasi mereka. Tidak mungkin, saya memperingatkan dia untuk tidak main-main dengan mereka. Mendengar gumaman Yan Huang, pemilik gunung menatapnya dengan dingin, dan kemudian bertanya dengan ragu. Jika bukan Klan Naga, itu gunung suci lainnya. Atau Saint lain. Mungkinkah rahasia Chu Qingcheng diketahui dan itu menyebabkan orang lain ingin merampoknya? Begitu kata-kata ini keluar, keduanya saling memandang dan mengangguk setuju. Saat ini, kemungkinan ini adalah yang paling mungkin. Meskipun Zuo Fan memiliki motif terkuat untuk menculiknya, dia tidak memiliki kemampuan, sehingga mereka berdua menghilangkan kecurigaannya dengan mudah. Kemudian hal berikutnya menjadi lebih rumit. Dengan pergerakan secepat itu, siapa sebenarnya dalang kali ini? Mereka sudah percaya bahwa kematian Meng Xiaofeng pasti ada hubungannya dengan penculikan Chu Qingcheng. Meng Xiaofeng pasti telah menemukan rahasia pihak lain, jadi dia membunuhnya dan membungkamnya. Feng Er, aku pasti akan menemukan pembunuhmu dan merebut kembali harta Chu Qingcheng. Matanya mengeras, dan pemilik gunung mengertakkan gigi dan bersumpah. Yan Huang melihatnya dan berkata pelan. Sekarang rahasia ini telah diperoleh oleh kekuatan lain, akankah pemerasan Zuo Fan terhadap kita masih berhasil? Meliriknya ke samping, pemilik gunung mendengus, dia berkata dengan tenang, selama rahasianya tidak diketahui semua orang, itu akan berhasil. Tidak ada yang akan berbagi rahasia ini dengan orang lain, bukan kita, atau mereka yang menculik Chu Qingcheng. Jadi kita harus mulai dulu, ambil saja Chu Qingcheng kembali dan tahan rahasianya di tangan kita. Mengangguk dengan jelas, Yan Huang berkata lagi. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan dia terus bersikap seperti ini? Tidak masalah, bukankah ini hanya masalah merebut wilayah? Meskipun dengan cara ini, murid-murid Gunung Suci yang turun mungkin akan mendapat kekacauan, tetapi selama dia bisa merahasiakannya, aku bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Tersenyum jijik, Master Gunung mencibir. Ini operasi gabungan 7 gunung suci, terus terang saja, orang-orang tua itu khawatir bahwa fenomena 100 tahun yang lalu akan menjadi tanda lahirnya orang yang kuat. Dia khawatir dengan statusnya di 7 gunung suci akan terguncang, jadi dia mulai terus memperketat kekuatan untuk mengeksploitasi sumber daya untuk memonopoli tingkat master. Bahkan jenius paling kuat, eksistensi tak tertandingi seperti 10 penguasa kuno, ingin dipromosikan ke peringkat orang suci tanpa sumber daya kultivasi apapun, itu hanya mimpi. Dengan gemetar di hatinya, Kaisar Yan mengangguk sedikit. Anak itu benar tentang semua ini, Gunung Suci memang akan memonopoli kultivator tingkat tinggi. Dengan cara ini, para kultivator tingkat rendah tidak akan pernah bisa maju di masa depan. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga kembali ke Gunung Iblis dengan selamat. Tapi begitu dia memasuki aula, dia melihat sekelompok penjaga berbaju hitam menunggu di sana dengan wajah cemas. Setelah melihat Zuo Fan, dia bergegas maju dan membungkuk. Pelayan Zuo, kamu akhirnya kembali. Apa, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Zuo Fan sedikit mengangguk dan bertanya. Mereka saling memandang, semua orang menunjukkan kecemasan, dan kemudian seorang perwakilan buru-buru membungkuk. Pelayan Zuo tidak tahu apa-apa. Serangan kami baru-baru ini di wilayah kedua kaisar berjalan sangat lancar. Tapi sekarang, kedua kaisar telah melangkah maju. Tak satu pun dari orang-orang kami yang bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, sebuah laporan penting datang dari garis depan, dan kami ingin meminta Kaisar Iblis untuk menanganinya. Tapi dia sedang mengasingkan diri, dan kami tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, garis depan akan menderita banyak korban, dan kita tidak akan mampu bersaing dengan kekuatan kedua kaisar. Oh, begitu. Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum penuh arti. Jangan khawatir, aku akan pergi menemui Kaisar Iblis dan membujuknya untuk bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Zuo Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang. Setelah itu, dia datang ke ruang rahasia di halaman belakang, sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Boom! Pintu batu tebal segera terbuka, dan Zuo Fan masuk. Namun, dia melihat Zhao Cheng,
yang wajahnya dipenuhi energi hitam dan niat membunuh di matanya, memelototinya dengan tajam. Dia tidak lagi semegah sebelumnya. Di mana materi pelatihanku, apakah sudah dikirim? Raja Iblis berkata dengan ekspresi lapar di wajahnya, terengah-engah. Tersenyum sedikit, Zuofan tidak menganggapnya serius. Tuan Kaisar Iblis, saya khawatir materi pelatihan Anda tidak dapat dikirimkan. Apa? Mengapa? Baru-baru ini, Kaisar Elang dan Kaisar Hantu ikut berperang, dan perang kita terhambat. Jika kita tidak bisa menangkap tahanan, kita tidak akan bisa mendapatkan materi latihan. Bam! Dengan suara ledakan, Zhao Cheng meninju platform batu, menghancurkannya berkeping-keping, dan mengutuk dengan keras. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kedua orang tua ini menghalangi jalanku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Laporan dari garis depan, meminta Kaisar Iblis untuk pergi berperang dan membasmi kedua kaisar. Selain itu, 8 kaisar memiliki keterampilan yang mendalam, menggunakan tubuh mereka untuk berlatih pasti akan membawa ke tingkat yang lebih tinggi. Zuofan menatapnya dengan dingin dan berkata sambil tersenyum. Lampu merah gila tiba-tiba muncul di matanya, dan Zhao Cheng tertawa terbahak-bahak tanpa berpikir. Hahaha, oke, lahap semuanya, dan aku bisa menerobos ke alam Sein. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Cheng sudah berada di sana. Dengan hentakan kakinya yang tiba-tiba, dia melewati Zuofan sambil mendesis dan terbang, menghilang dalam sekejap mata. Melihat sosoknya yang menghilang, Li Jingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelayan Zuo, keterampilan apa yang kamu minta dia latih? Mengapa dia begitu gila dan tidak terlihat seperti manusia? Hatinya yang gila, apakah itu ada hubungannya dengan tekniknya? Dia mencibir, Zuofan menghela napas panjang, dan menunjukkan senyum jahat. Sekarang Raja Iblis sudah keluar, sekelompok anjing gila akhirnya akan saling menggigit, sama seperti Gunung Iblis saat itu, hehehehe. Pelayan Zuo, kapan kita akan melakukannya? Pada saat ini, Li Jingtian menggosok telapak tangannya lagi dan berkata penuh harap, saudara-saudara merasa sangat gatal akhir-akhir ini. Setelah Kaisar Elang mengambil tindakan, banyak orang yang ingin naik dan merasakan kekuatan 8 kaisar, tetapi mereka tidak berani bertindak sesuka hati tanpa perintahmu. Jika tidak, jika pasukan keluarga Luo kita dikirim, wilayah Kaisar Elang dan Kaisar Hantu telah kita rebut sejak lama, hehehe. Petik 2. Dia memelototinya dengan ganas, dan cahaya terang melintas di mata Zuofan. Tuan dari keluarga Luo ingin berperang dengan Gunung Suci, sebelum itu, kita tidak boleh mudah jatuh ke mata siapapun. Jika tidak, dengan bantuan Gunung Suci dan 8 kaisar, akan sulit bagi kita untuk memenangkan area yang dijaga bersama oleh penguasa domain suci dan bawahannya. 1256. Bum bum bum. Terdengar ledakan keras silih berganti, seruan elang yang menusuk, dan auman hantu. Di bawah serangan balik gabungan Kaisar Elang dan Kaisar Hantu, wilayah kedua belah pihak yang secara bertahap dirambah oleh pasukan Kaisar Iblis juga dipukul mundur dalam sekejap oleh serangan balik gabungan pasukan koalisi. Apalagi mereka juga merebut 5 kota. Semua ini karena Raja Hantu benar-benar meninggalkan wilayahnya dan benar-benar bergabung dengan Raja Elang dengan sisa pasukannya. Meski setelah perang terakhir, keduanya adalah tentara yang kalah, namun bersama-sama, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, ini adalah serangan balik yang dipimpin oleh 2 kaisar. Mendengar teriakan dan tangisan, Kaisar Elang melengkungkan tinjunya ke arah Kaisar Hantu di samping dan berkata sambil tersenyum. Saudara Hantu, jarang sekali kamu bisa meninggalkan wilayahmu sendiri dan datang membantuku, terima kasih banyak. Saudara Ying, kamu sangat sopan. Karena kita sendirian, kita hanya bisa bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga. Setelah kita merebut semua wilayah Kaisar Iblis, bukankah kita bisa membaginya? Kerugian jangka pendek tidak masalah. Awan kelabu menyelimuti sekeliling. Kaisar Hantu tidak bisa menahan tawa dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ketika Kaisar Elang mendengar ini, dia mengangguk setuju. Saudara Hantu memiliki visi yang unik, aku mengagumimu. Dengan 2 kaisar yang bekerja sama, bahkan jika Kaisar Iblis datang sendiri, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Lagi pula, kali ini aku sudah menyapa kaisar lain, jadi mereka tidak akan menemukan bala bantuan seperti terakhir kali. Petik 2. Ya, itulah yang terjadi terakhir kali. Zuofan itu menyebabkan masalah. Setelah kita membagi wilayah Kaisar Iblis kali ini, kita harus menemukan cara untuk membunuh penasihat militer berkepala anjingnya, jika tidak, mungkin ada sesuatu yang salah di masa depan. Niat membunuh yang telanjang muncul di matanya, dan Kaisar Hantu berkata dengan suara keras. Kaisar Elang hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Anak itu memang licik, aku benar-benar tidak percaya dia bisa tinggal bersama Raja Iblis dan kembali lagi. Bang! Dengan pemikiran ini, kedua kaisar memimpin pasukan mereka ke gerbang kota yang menjulang tinggi,
menginjak mayat di seluruh tanah. Mereka berdua melambaikan tangan, dan formasi besar di depan mereka dan seluruh gerbang kota meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Keduanya saling memandang, menunjukkan senyum bangga. Dengan cara ini, kota keenam Kaisar Iblis direbut dalam waktu kurang dari sehari, begitu cepat, hahaha. Swoosh. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara, dan tekanan kuat dengan aura yang sangat jahat tiba-tiba mendekati semua orang. Pasukan koalisi yang hendak bergegas menuju kota tiba-tiba merasa stagnan, kaki mereka menjadi lemah, dan mereka merasakan jantung berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka tidak berani bergerak maju. Kaisar Hantu menoleh dan menatap Kaisar Elang, matanya dipenuhi dengan keanehan yang luar biasa. Apakah ini aura Kaisar Iblis? Mustahil, belum lama ini aku melihatnya, auranya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu suram dan kuat? Kelopak matanya berkedut 2 kali, dan Kaisar Elang juga bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, sebelum mereka dapat mengidentifikasinya dengan cermat, tekanan mengerikan itu semakin dekat, dan tekanan yang kuat membuat jantung mereka berdebar tak terkendali. Pada saat yang sama, suara serak yang familiar namun asing tiba-tiba bergema di telinga semua orang di sini. Hahaha, Kaisar Elang, Kaisar Hantu, kalian berdua hantu tua, kalian benar-benar berani menghalangiku melakukan sesuatu yang penting, kalian bisa menyerahkan nyawamu. Apakah dia benar-benar Kaisar Iblis? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sosok aneh dengan rambut acak-acakan dan aura hitam yang kuat di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti orang gila dan galak. Tanah mengalir ke arah mereka berdua, langsung menakuti mereka. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Namun, pada saat ini, mereka tidak peduli dengan keterkejutan mereka, karena Zhao Cheng tanpa ragu-ragu menyerang ke arah mereka. Telapak tangan iblis surgawi. Desir, desir, desir. Begitu dia selesai berbicara, bayangan telapak tangan gelap beterbangan di langit muncul di hadapan semua orang. Jumlahnya ribuan, seolah-olah dihancurkan oleh 9 langit. Seperti meteorit yang jatuh, ia menghantam bumi. Dalam sekejap mata, sebelum pasukan koalisi menyadari apa yang sedang terjadi, mereka dicabik-cabik dengan teriakan, tidak meninggalkan mayat yang utuh. Elang terbang melintasi langit, hantu menutupi langit. Ketika Kaisar Elang dan Kaisar Hantu melihat ini, mereka sama sekali tidak berani mengabaikannya. Mereka meraung dalam hati dan mengambil tindakan bersama. Elang terbang mengaum memenuhi langit, bayangan hantu beterbangan, dan angin menderu-deru. Melihat sekeliling, ada ratusan orang, dan mereka bertemu dengan telapak tangan hitam raksasa itu tanpa penundaan. Namun, di tengah ledakan, semua gerakan mereka tertembak oleh telapak tangan raksasa. Keduanya juga gemetar hebat, dan terlempar ke belakang karena kekuatan tolakan. Ketika mereka berhenti, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Melihat Zhao Cheng, yang tampak seperti orang gila di depannya, matanya penuh ketakutan. Apakah ini mungkin? Mereka saling memandang dan ternganga. Dengan 1 lawan 2, dia benar-benar menekan kita dengan mudah. Bukankah keahliannya begitu kuat? Energi hitam di sekujur tubuhnya menjadi semakin bergejolak. Zhao Cheng melihat bahwa hanya dengan 1 gerakan, dia mengalahkan 2 kaisar yang awalnya dia tidak mampu melawannya. Kegembiraan di matanya bahkan lebih intens, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, kalian berdua orang tua, sekarang kalian tahu betapa kuatnya aku, Kaisar Iblis Zhao Cheng. Hari ini tahun depan, akan menjadi peringatan hari kematianmu. Sambil meraung, Zhao Cheng bergegas menuju mereka berdua lagi. Kaisar Iblis, jangan terlalu sombong. Kami berdua adalah 8 kaisar, dan kamu ingin menjatuhkan kami berdua dengan 1 orang. Kamu belum memenuhi syarat. Apakah kamu pikir kamu adalah tuanmu Zhuo Yifan, sang pemimpin asli 8 kaisar? Sambil mencibir, kedua kaisar elang merasa ngeri, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka mencubit segel di tangan mereka dan melihat 2 lampu emas terbang keluar dari tubuh mereka. Elang emas setinggi 100 kaki dan sejumlah wajah hantu emas setinggi 10 kaki tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mereka berdua melepaskan segel surgawi kaisar dan bersiap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Seringai jahat di sudut mulutnya semakin besar, dan Zhao Cheng tidak bisa menahan tawa keras, menunjukkan kesombongannya. Tuanku adalah kepala 8 kaisar saat itu, dan sekarang aku, Zhao Cheng, bisa lakukan hal yang sama, dan aku akan melakukan lebih baik dan melampaui statusnya. Mulai sekarang, ketika orang menyebut Kaisar Iblis terkuat, bukan Zhuo Yifan itu, tapi aku, Kaisar Iblis Zhao Cheng, hahaha. Swoosh. Dengan raungan yang panjang, Zhao Cheng juga bergidik, dan seekor naga hitam dengan cahaya keemasan terbang langsung ke langit dalam sekejap. Apalagi naga hitam itu berbeda dengan sebelumnya, selain cahaya keemasannya, yang lebih aneh lagi adalah warna hitamnya yang semakin jahat. Ketika orang melihatnya, hatinya gemetar. Apa yang terjadi? Segel surgawi kaisarnya tampaknya berbeda dari sebelumnya, terutama energi hitam, yang membuat orang merasa tidak nyaman.
Dengan alis berkedut, Kaisar Elang menoleh untuk melihat Kaisar Hantu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sambil mengertakkan giginya erat-erat, Kaisar Hantu berkata dengan keras. Jangan terlalu memperdulikannya sekarang, tidak peduli perubahan apa yang terjadi pada segel surgawi Kaisarnya, kami akan menghancurkannya, Setelah mengatakan itu, Kaisar Hantu membentuk segel, wajah hantu itu meraung dan bergegas menuju naga hitam itu. Melihat hal ini, Kaisar Elang pun mengertakkan gigi dan memerintahkan elang terbang untuk mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap, 3 segel surgawi Kaisar bertabrakan dengan keras. Bam! Di antara kilat dan batu api, suara keras tiba-tiba terdengar, mengejutkan dunia. Kaisar Elang dan Kaisar Hantu tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang langsung ke hati mereka. Dengan 2 hembusan, 2 anak panah darah dimuntahkan seketika. Mereka mundur 7 langkah dan kemudian jatuh, wajah mereka seputih kertas. Bagaimana mungkin? Pupil matanya menyusut, dan kemudian mereka berdua menjadi sangat ketakutan. Mengapa segel surgawi kaisarnya begitu keras? Keduanya mencoba bertabrakan dengan 2 segel kekaisaran, tetapi mereka tidak bisa melewatinya. Dia juga melukai dirinya sendiri dengan parah. Melihat ke atas, tentu saja, elang terbang dan wajah hantu mereka berdua juga jungkir balik dan terbang mundur. Hati mereka berdua tidak bisa berhenti tenggelam. Kali ini Zhao Cheng muncul lagi, yang sangat mengejutkan mereka. Meskipun keduanya adalah 8 kaisar, perbedaan kekuatannya tidak dapat dihitung. Mungkinkah dikatakan bahwa dia benar-benar telah mencapai level tuannya Zhuo Yifan saat itu? Namun, sebelum mereka dapat mengkonfirmasi keraguan mereka, sebuah suara jernih keluar, dan tubuh mereka bergetar bersama, dan hati mereka seolah-olah terperangkap. Tiba-tiba mereka menegang, seolah-olah gerbang kehidupan mereka tertangkap. Kelopak mata mereka tidak bisa berhenti bergerak-gerak, mereka berdua mendongak lagi dan tiba-tiba menemukan bahwa pada suatu saat, segel kekaisaran mereka, yang telah terbang mundur, telah terjerat erat dengan ekor gelap, dan mereka tidak dapat bergerak lagi. Dan pemilik ekor itu adalah naga hitam, tidak ada keraguan bahwa segel kekaisaran dipadatkan oleh Zhao Cheng. Kaisar Iblis, apa yang ingin kamu lakukan? Hatinya terguncang, dan Kaisar Elang merasa ngeri dan berteriak dengan cepat. Segel kaisar diubah oleh jiwanya sendiri, meskipun kuat, tidak boleh ada kesalahan. Pada saat ini, segel kekaisarannya ditangkap oleh pihak lain, yang langsung membuat mereka berdua gelisah. Namun, tidak peduli bagaimana keduanya membentuk segel, dan seberapa keras elang terbang dan wajah hantu berjuang, mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari ekor naga itu. Untuk sesaat, keringat dingin mengucur di dahi kedua kaisar, dan hati mereka mengepal dan bergetar. Mengaum. Dengan raungan naga, naga hitam itu berbalik beberapa kali lagi, menjerat elang dan wajah hantu lebih erat, mata jahatnya menatap 2 segel kekaisaran dengan hasrat telanjang, seperti tuannya. Namun, mata Zhao Cheng lebih menunjukkan kegilaan pada hasrat. Apa yang ingin kamu lakukan? Hehehe. Zhao Cheng memandang mereka berdua dengan tatapan aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air liur dari sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum konyol. 2 orang tua, kalian berdua berani menghentikanku mengumpulkan materi latihan. Kalau begitu, kalian akan menjadi materi pelatihanku. 8 kaisar, keahlianmu pasti akan banyak membantuku, hahaha. Mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dari matanya yang gila, itu membangkitkan rasa takut mereka. Kaisar Elang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Kaisar Iblis, jangan main-main. Kamu adalah orang yang memulai semua ini. Kami hanya membela diri. Kemungkinan terburuknya, kami bisa bernegosiasi untuk perdamaian. Tenanglah. Beberapa hari yang lalu berita baru saja datang dari Gunung Suci. Seseorang akan menggantikan 8 kaisar. Kamu tidak ingin membuat masalah dan digantikan oleh seseorang, kan? Gunung Suci. Zhao Cheng mengangkat alisnya dan tiba-tiba tertawa. Apa itu Gunung Suci? Ketika saya mencapai prestasi saya, akankah aku menganggapnya serius? Apakah kamu ingin seseorang menggantikanku? Sebentar lagi aku akan membuat semua lelaki tua sombong itu menjauh dariku. Di mataku, mereka bukan apa-apa, hahaha. 1257. Gila. Mendengar ini, mereka berdua tidak percaya bahwa Kaisar Iblis ini berani menjadi begitu sombong, dan dia terlihat seperti sedang mabuk dan gila. Saling memandang, keduanya mengambil keputusan dan membentuk segel lagi. Bulu elang berkibar, hantu terbang. Keduanya bergumam dengan suara rendah, dan elang emas besar itu meledak menjadi cahaya dan tiba-tiba berubah menjadi potongan bulu emas, terbang ke segala arah seperti anak panah. Wajah hantu itu juga meraung, dan bayangan abu-abu beterbangan dari lubang wajah hantu. Dan saat semua ini terjadi, tubuh elang besar dan wajah hantu berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan sosok mereka mulai menjadi ilusi, seolah-olah telah menghilang. Mereka berdua memecahkan segel kaisar menjadi beberapa bagian dan menemukan cara untuk melarikan diri. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, dan Zhao Cheng tersenyum dingin dan mengerutkan bibirnya dengan jijik.
Kamu salah orang yang memainkan trik kecil seperti itu di hadapanku. Naga iblis menelan langit. Mata Zhao Cheng memadat, dan segera mengeluarkan lapisan segel. Saat berikutnya, naga hitam itu meraung dan berubah menjadi kumpulan energi hitam, seolah-olah iblis tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menelan lagi bulu emas dan bayangan abu-abu yang berserakan dalam sekejap. Tubuh dua kaisar membeku, dan wajah keduanya tampak sangat jelek. Mereka mengira dia gila dan mereka bisa melarikan diri, tapi mereka dikurung lagi olehnya. Melihat benda yang seperti bola dan berisi energi hitam, seperti sangkar, keduanya saling memandang dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Sambil tersenyum jahat, Zhao Cheng menatap mereka erat-erat dengan ekspresi menggoda. Kaisar Elang, Kaisar Hantu, kalian berdua orang tua bukan lagi tandinganku. Tak ada gunanya berjuang lagi. Patuh saja, dan menjadi makananku. Saat Kaisar ini melangkah ke alam dewa, kamu akan dianggap sebagai bagian dari kontribusi, hahaha. Yin Mingjue. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Cheng berteriak dan membentuk segel di tangannya lagi. Dalam sekejap, gemuruh udara hitam memenuhi seluruh langit, terutama udara hitam yang gelap gulita seperti tinta malam. Kedua kaisar elang tidak bisa menahan gemetar, dan seluruh tubuh mereka mulai mengejang. Apa yang terjadi? Kenapa kita merasa sangat lemah dan kesakitan? Dia menyentuh segel kaisar kita. Dengan wajah bergetar, Kaisar Hantu menatap Zhao Cheng dengan ganas dan mengutuk. Kaisar Iblis, apa yang kamu lakukan pada segel kaisar kami? Sambil mengangkat bahu sedikit, Zhao Cheng mencibir. Bukan apa-apa, aku hanya menyerap energi dari segel kaisarmu. Ketika aku selesai menyerapnya, segel kaisarmu juga akan menghilang. Demikian pula, kalian semua kelelahan, hihihi. Apa? Mereka terkejut. Kaisar Elang bahkan lebih ketakutan. Mereka gemetar dan menghubungkan segel dengan tangan mereka, mencoba untuk memerintahkan segel kaisar mereka sendiri. Tidak ada cara untuk keluar dari tempat yang menakutkan itu. Bagaimanapun, kekuatan mereka saat ini secara bertahap melemah, dan Zhao Cheng terlalu kuat, mereka sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, dan tidak ada cara untuk pulih. Buk! Dengan dua suara lembut, keduanya jatuh ke tanah dingin satu persatu, seluruh tubuh mereka menggigil dan gemetar, vitalitas mereka hilang dengan cepat, dan wajah mereka menjadi pucat sedikit demi sedikit. Zhao Cheng melihat semua ini, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya terisi kembali, senyum nakal akhirnya muncul di bibirnya, dan dia menutup matanya dengan ekspresi senang. Ini memang keterampilan Master Kaisar Realem, sungguh ajaib dan mendominasi. Selama saya terus berlatih terus-menerus, saya akan bisa menyatukan domain suci dalam beberapa hari, hahaha. Swoosh! Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, tangisan tajam terdengar, dan sosok coklat tiba-tiba muncul di langit, memukul bola hitam dengan keras, dengan ledakan, dan segera jatuh dari langit. Sebuah lubang besar dengan radius puluhan kaki dibuka. Tubuhnya gemetar, tetapi sebelum Zhao Cheng bisa bereaksi, sosok coklat itu sudah muncul lagi, dan itu adalah elang coklat raksasa. Ia juga membawa dua cahaya emas di bawah cakar raksasanya, itu adalah segel kaisar dari Kaisar Elang dan Kaisar Hantu. Bagus, sayang, kerja bagus. Segel kaisar dilepaskan, dan kedua kaisar menjadi sedikit rileks. Meskipun mereka masih sedikit lemah, mereka sudah bisa berdiri. Ketika mereka melihat sosok elang terbang, Kaisar Elang menghela nafas lega. Mata Kaisar Hantu juga berbinar, dan dia berseru. Apakah itu hewan peliharaan spiritual yang kamu pelihara? Itu datang tepat pada waktunya. Berhenti bicara dan segera ambil kembali segel kaisar. Tidak ada jawaban, dan Kaisar Elang hanya buru-buru membentuk segel. Melihat ini, Kaisar Hantu berhenti mengatakan apapun dan membentuk segel yang sama. Desir. Dalam sekejap, kedua segel kaisar berubah menjadi dua cahaya emas dan kembali ke tubuh mereka. Sejak itu, mereka akhirnya bisa bernapas lega dan merasa nyaman. Wajahnya menjadi gelap, dan Zhao Cheng tiba-tiba merasa sedikit marah. Melihat elang raksasa yang dengan cepat terbang setelah menyelesaikan pekerjaannya, niat membunuh muncul di matanya, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Binatang sialan, menghancurkan pekerjaan baikku, mencari kematian. Telapak tangan setan. Boom! Telapak tangan raksasa sepanjang belasan kaki jatuh dari langit, elang raksasa itu terkejut dan hendak mengibaskan ekornya, berbalik dan melarikan diri, namun sudah terlambat. Hampir dalam sekejap, telapak tangan raksasa itu telah menangkap sosoknya yang besar, dan kemudian udara hitam mengalir, dan di hadapan kedua kaisar yang ketakutan, ia langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang. Mendesis. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, mereka berdua merasa menggigil di punggung mereka, sungguh sulit dipercaya. Dari mana Raja Iblis mempelajari teknik jahat ini? Mengerikan sekali. Mengingat kembali naga hitam ke dalam tubuhnya, Zhao Cheng menoleh untuk melihat mereka berdua lagi, tersenyum jahat. Seekor binatang baru saja menyelamatkan hidupmu, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan kedua, hihihihi. Sambil mencibir,
Zhao Cheng melangkah maju dan bergegas menuju mereka berdua. Melihat adegan ini, mereka berdua tidak berani bertarung lagi. Hampir bersamaan, mereka berbalik dan lari dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup mereka. Apa yang dia makan, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saat ini, kami tidak bisa bertarung, jadi kami hanya bisa kabur. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri jauh, suara mendesis terdengar di udara, dan sosok familiar itu muncul di belakang mereka dalam sekejap dan menyerang dengan telapak tangan. Hahaha, dengan kecepatanmu, kamu masih ingin melarikan diri dari tangan kaisar ini. Itu hanya mimpi, hahaha. Mengapa dia begitu cepat? Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pupilnya tidak bisa berhenti gemetar, dan Kaisar Elang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kaisar Hantu memutar matanya, menatap Kaisar Elang, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, memukul bahu Kaisar Elang. Maaf, Saudara Elang. Saya akan mengingat kebaikan Anda kepada saya, dan saya pasti akan membunuh Zhao Cheng di masa depan untuk balas dendam. Bang! Kaisar Elang tidak bereaksi terhadap rencana Kaisar Hantu dan dia segera terhuyung, tubuhnya terhenti, dan lehernya langsung dicengkeram oleh Zhao Cheng dari belakang. Pada saat yang sama, tubuhnya membeku untuk sesaat. Raja Hantu Sialan, menggunakanku sebagai umpan, kamu akan mati. Matanya merah karena marah. Raja Elang memandangi punggung Raja Hantu yang melaju dengan cepat dan mengutuk dengan keras. Namun Raja Hantu sepertinya tidak mendengarnya, dia bahkan tidak sempat menoleh ke belakang, langsung melarikan diri dengan cepat. Saudaraku Ying, maafkan aku, lebih baik satu orang mati daripada dua orang mati. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Swoosh! Berpikir diam-diam di dalam hatinya, Kaisar Hantu melintas dan menghilang. Wajah Kaisar Elang bergetar dan dia hampir menangis. Zhao Cheng mencengkeram lehernya erat-erat, mulutnya penuh penghinaan. Ini aliansimu, persahabatan yang sangat menyentuh, hihihi. Iblis, Kaisar Iblis, jangan bunuh aku akan bekerja seperti sapi atau kuda untuk membalas budimu. Desir. Kaisar Elang gemetar dan memohon belas kasihan dengan wajah sedih, tetapi sebelum dia selesai berbicara, semburan energi hitam menelannya sepenuhnya dengan keras. Sekitar 1/4 jam kemudian, udara hitam menghilang, dan yang dilihat Zhao Cheng hanyalah sepotong debu. Apakah kamu ingin menjadi banteng atau kuda untukku? Apakah kamu pikir aku sama bodohnya dengan kamu, dan apakah kamu percaya apa yang dikatakan 8 kaisar? Hahaha. Gelombang tawa jahat bergema di langit, Kaisar Elang meninggal secara tragis, dan Kaisar Hantu terluka parah dan melarikan diri. Kaisar Iblis menang dan berdiri di antara langit dan bumi, mengambil kendali atas langit. Pasukan Raja Iblis, yang baru saja dikalahkan, melihat bos mereka memamerkan kekuatannya, dan mereka semua keluar satu demi satu, mengibarkan bendera, berteriak, dan bersorak. Namun segera, Raja Iblis menoleh dan menatap mereka dengan dingin, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, menyedot ratusan orang ke dalam energi hitam dan langsung mengubah mereka menjadi debu. Ketika semua orang melihatnya, mereka merasa ngeri dan langsung menjadi terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Menatap mereka dengan dingin, Raja Iblis dengan marah berkata, "Kalian, lawan mereka, rebut lebih banyak wilayah, dan kumpulkan lebih banyak budak tawanan. Entah mereka mati atau kamu mati. Saya ingin lebih banyak materi pelatihan, apakah kamu mendengar itu?" Mendengar, kami mendengar Kaisar Iblis, mereka menganggukkan kepalanya dengan gemetar, dan kemudian mereka semua terus menyerang ke depan. Namun saat ini, kegembiraan mereka sebelumnya telah hilang, dan dipenuhi rasa takut. Bagaimanapun, mereka dulu berjuang demi Kaisar Iblis untuk mencapai prestasi. Tapi sekarang, mereka sedang mengumpulkan jatah untuk Kaisar Iblis. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka merekalah yang akan menjadi jatah makanan. Ibarat anjing pemburu di bawah pemburu, jika gagal berburu maka akan disembelih, dan kehilangan nilai menjaga rumah dan pekarangan. Melihat semua ini, Zhao Cheng menunjukkan senyuman jahat, matanya merah, dan dia melihat ke langit dan meraung. Di kejauhan, Zuo Fan menyaksikan semua ini di sudut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menghela napas panjang. Li Jingtian di samping juga terkekeh dan bergumam. Pelayan Zuo, Raja Iblis ini semakin bodoh. Dia benar-benar berani berbicara tentang membunuh orang dan berlatih seni bela diri. Dia tidak bodoh, dia gila. Tersenyum sedikit, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya redup. Teknik transformasi iblis surgawi telah membuat kekuatannya meningkat secara gila-gilaan, membuatnya melupakan pengekangan. Untuk menyerap lebih banyak kekuatan, dia bisa melakukan apa saja. Jika Tuhan ingin kamu mati, akan membuatmu gila dulu. Ketika kegilaan mencapai tingkat tertentu, kamu akan menjadi sombong dan tidak peduli pada apapun. Tunggu saja, orang-orang dari Gunung Suci akan datang ke pintu, mari kita tunggu dia turun tahta. Mengangguk, Li Jingtian tersenyum tipis. Juga, apakah ada berita dari klan naga? Tiba-tiba, Zuo Fan berbalik dan bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Jingtian membungkuk dan berkata, "Pelayan Zuo,
Kami belum mendapat kabar. Kenapa, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Menunggu sebentar dan terus menoleransinya. Zuo Fan mengernyit, mengambil napas panjang dan menghilang dalam sekejap mata. 1258. Apa? Kaisar Iblis mengalahkan Kaisar Elang dan Kaisar Hantu sendirian, dan Kaisar Elang dibunuh olehnya. Di Sekte Dansia, Kaisar Yan terkejut ketika dia menerima slip giok yang baru saja dikirimkan, dan kelopak matanya tidak bisa berhenti gemetar. Bagaimana ini mungkin? Saya baru saja berkompetisi dengan orang tua Kaisar Elang belum lama ini, jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah, dalam situasi 2 lawan 1. Terlebih lagi, Kaisar Hantu juga orang yang telah melewati 100 gerakan dengan Kaisar Pedang, jadi dia tidak terlalu lemah. Mengerucutkan bibirnya sedikit, Mei Sangu juga bingung. Kakak senior, tetapi faktanya Kaisar Elang benar-benar mati, dan Kaisar Hantu melarikan diri. Sekarang wilayah 2 Kaisar itu direbut oleh Kaisar Iblis dalam sekejap. Sekarang Kaisar Iblis memiliki wilayah terluas di antara 8 Kaisar dan tidak dapat diremehkan. Mungkinkah itu Zuo Fan? Sesuatu terjadi padanya, yang diam-diam membunuh Kaisar Elang. Kaisar Yan bertanya dengan curiga lagi, wajahnya sedikit berat. Perlahan menggelengkan kepalanya, Mei Sangu berkata dengan tenang. Kakak senior, menurutku ini tidak mungkin. Pertama, ketika 3 orang bertarung, di hadapan publik, di medan perang, tidak ada ruang untuk kebohongan. Kedua, kekuatan 8 Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan konspirasi sebanyak apapun dia melakukannya. Bahkan jika anak itu memasang jebakan, dia tidak akan pernah bisa memaksa kedua kaisar tidak punya cara untuk melarikan diri. Ya, ini masalah yang aneh. Tonik kuat apa yang diambil Kaisar Iblis, apakah itu benar-benar kuat? Yan Huang mengangkat alisnya, membuatnya semakin curiga. Tetapi setelah memikirkannya, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oh, lupakan saja, Tuan Muda diserang di dekat sekte kita, dan King Cheng diculik oleh seseorang yang tidak dikenal, dan belum ada hasil, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan dendam antar kaisar. Kakak senior benar, Mei Sangu setuju dengan sedikit membungkuk. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar, dan seorang murid maju ke depan dan dengan hormat memberikan slip giok. Guru, slip giok telah dikirimkan. Tekanan spiritual di atasnya sangat kuat, dan sulit bagi kami untuk memeriksanya. Segel hantu. Dia mengambil slip giok dan melihatnya sedikit. Yan Huang terkejut. Ini dari Kaisar Hantu. Setelah mengatakan itu, Yan Huang merenung, dan menghilangkan segel dalam sekejap. Setelah slip giok diperiksa dengan cermat, dia tiba-tiba terkejut dan berteriak. Kaisar Hantu mengundang kami 8 kaisar untuk berkumpul di hutan bambu hantu untuk mendiskusikan hal-hal penting. Itu seharusnya tentang perang antara 3 keluarga ini, kata Mei Sangu dari samping. Mengangguk sedikit, Yan Huang tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Bibi ketiga, ikutlah denganku. Bagaimanapun, kita tidak memiliki petunjuk tentang King Cheng dan Tuan Muda, jadi ayo pergi dan lihat apa yang salah dengan Kaisar Iblis. Yan Huang segera terbang ke langit, dan Mei Sangu juga buru-buru mengikutinya. Sebulan kemudian, Yan Huang dan saudarinya tiba di hutan bambu yang sangat suram, dan melewati banyak penjaga. Yan Huang berjalan tanpa hambatan sampai ke paviliun, di mana sekelompok sosok yang dikenalnya sudah duduk. Selain Kaisar Hantu dan Kaisar Pedang, kaisar lainnya juga duduk di sana. Tuan Yan Huang, Anda akhirnya sampai di sini. Melihat kedua gadis itu datang ke sini, Raja Hantu dengan cepat berdiri dan mengepalkan tinjunya, menunjuk ke kursi kosong di sampingnya dan berkata, silakan duduk. Tanpa bersikap sopan, Yan Huang perlahan mengambil tempat duduknya, langsung menuju ke topik. Kaisar Hantu mengundang kami ke sini hari ini, apakah itu karena kejadian sebelumnya di mana Kaisar Iblis membunuh Kaisar Elang? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat wajah berat Kaisar Hantu, dan mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Bagaimanapun, masalah ini terlalu aneh dan membuat mereka berpikir terlalu banyak. Ya, itu sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini untuk berdiskusi hari ini. Dia menghela napas panjang, dan Kaisar Hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saudara Kaisar Elang meninggal dengan mengenaskan, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Kenapa? Apakah kamu ingin kami bekerja sama untuk membantunya membalas dendam? Kaisar Pedang berkata pelan dengan kilatan cahaya di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Kaisar Hantu menegakkan wajahnya. Tidak, sebenarnya, keluhan antara 8 kaisar telah berlangsung lama, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Hari ini kita berteman, besok kita bisa menjadi musuh, tidak peduli siapa yang mati di tangan siapa. Itu semua salahmu sendiri, tidak ada yang perlu dibalas. Namun, kali ini saudara Kaisar Elang meninggal dengan cara yang aneh. Jika kita tidak dapat mengungkapnya, mungkin kita semua akan menjadi makanan orang gila itu dan mati mengenaskan. Mati dengan cara yang aneh. Semua orang kaget. Kenapa? Apakah Kaisar Iblis benar-benar kuat?
Dikatakan bahwa kalian berdua bukan tandingannya ketika 2 lawan 1, dan Kaisar Elang meninggal secara tragis karena ini. Benarkah? Apakah ada alasan untuk ini? Tidak ada alasan. Itu adil dan jujur. Dalam sebuah kompetisi, kita memang bukan tandingannya. Setelah melihat Kaisar Yan, Kaisar Hantu menghela nafas tak berdaya. Saya malu untuk mengatakan bahwa keterampilan kita lebih rendah daripada yang lain, jadi kita pantas dibunuh. Ekspresi mereka menjadi serius, dan semua orang saling memandang lagi, hati mereka menegang. Terutama Kaisar Pedang, yang matanya menyipit dan terlihat sangat serius. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu telah mengancam posisinya sebagai pemimpin 8 kaisar. Jika itu benar, bahkan jika aku melawannya, mungkinkah aku tidak akan memenangkannya? Kaisar Pedang. Mendengar ini, Kaisar Hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Maafkan aku, bisakah kamu mengalahkan Zuo Yifan saat itu? Tubuhnya bergetar, dan ekspresi Kaisar Pedang tiba-tiba berubah. Mengapa kamu menyebut orang ini lagi? Ribuan tahun telah berlalu. Bukankah kita semua sepakat secara pribadi untuk tidak menyebut namanya lagi? Saya tidak ingin menyebutkan Kaisar Iblis yang keji itu, yang benar-benar pemimpin 8 kaisar yang bisa bertarung 1 lawan 7. Meskipun dia sendirian pada awalnya, dia membuat tidak ada 8 kaisar yang berani meremehkannya. Satu orang bisa memblokir puluhan juta tentara. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar Hantu tampak sedih. Tapi sekarang, saya tidak bisa tidak menyebutkannya. Bagaimanapun, Zuo Yifan yang lain akan bangkit. Jika kita tidak menghadapi kenyataan, kita hanya akan menjadi orang-orang yang menderita pada akhirnya. Kelopak mata berkedut, Kaisar Pedang menatapnya dengan cermat. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Apakah Zhao Cheng sekarang sebanding dengan tuannya, Zuo Yifan? Apakah ini mungkin? Saat itu bakat Zuo Yifan mengalahkan semua orang kecuali mereka yang berasal dari Gunung Suci. Beberapa orang pernah berkata bahwa jika dia dilahirkan di Gunung Suci, dia setidaknya akan menjadi Saint Puncak, dan lebih mungkin untuk mencapai Kaisar Semu atau bahkan Alam Kaisar. Sedangkan untuk pemahaman anak itu, Zhao Cheng, selama bertahun-tahun, dia bahkan belum mencapai 1/10 dari keterampilan tuannya. Bagaimana mungkin? Kaisar Pedang, kamu benar-benar tidak dapat mempercayainya. Hanya karena kamu tidak mencapainya sebelumnya, bukan berarti kamu tidak memilikinya sekarang, dan itu bahkan lebih menakutkan. Dengan ketakutan yang terpancar jauh di matanya, kata Raja Hantu dengan suara rendah. Ketika semua orang melihat ini, mereka melihat bahwa dia tidak bercanda, dan ekspresi mereka menjadi serius. Setelah melirik semua orang, Kaisar Hantu melanjutkan. Saat aku bertemu Zhao Cheng kali ini, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia dulu berbahaya dan mendominasi, tapi dia masih menahan diri, tapi sekarang dia gila dan tidak peduli tentang apapun. Dia tidak ada bedanya dengan orang gila. Hanya saja dia tidak menganggap kita serius. Dia bahkan meremehkan Gunung Suci dan mengatakan bahwa gunung itu akan segera diratakan. Hanya dia, apakah itu mungkin? Mereka mengerutkan bibir dengan jijik, dan semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Kaisar Hantu menyeringai dan berkata dengan sangat serius. Dia tidak berani mengatakan ini tanpa alasan. Jika kamu melihatnya seperti ini sekarang, kamu pasti merasakan orang gila ini memiliki kepercayaan diri ini, lagi pula, dia bisa meningkatkan keterampilannya hingga membunuh Kaisar Elang dalam waktu singkat, menyusul Zuo Yifan saat itu. Apakah Anda punya petunjuk? Datang dan lihat. Semua orang mengajukan pertanyaan dan memandangnya. Raja Hantu langsung mengeluarkan bagasi dan menyebarkannya di atas meja batu. Awan debu segera naik, senyuman misterius muncul di sudut mulutnya. Menurutmu ini apa? Debu. Salah, itu manusia. Manusia. Itu benar. Dia mengangguk, dan berkata. Saya mengetahui bahwa Raja Iblis menggunakan orang untuk berlatih seni bela diri. Dan setelah pertempuran hari itu, dia juga mengakui hal ini, dia melancarkan perang hanya untuk mendapatkan materi pelatihan. Saudara Raja Elang juga berubah menjadi abu dalam sekejap di bawah keterampilan misteriusnya. Petik 2. Tanpa disadari, semua orang terkejut, dan semua orang merasa ngeri. Tetapi menggunakan orang untuk berlatih seni bela diri dilarang keras di Tanah Suci, itu akan membuat marah orang-orang dan membuat marah surga. Jika ketahuan, mereka harus segera dilenyapkan, tidakkah dia takut Tuan dari Gunung Suci akan keluar dan menghancurkannya? Seperti yang dia katakan tadi, dia tidak lagi menganggap serius Gunung Suci. Dan dia juga mengatakan sesuatu pada saat itu, bahwa dia akan segera mengklaim gelar kaisar, dan Gunung Suci tidak akan ada artinya di matanya. Diproklamirkan sebagai kaisar. Dengan lompatan, semua orang terkejut lagi. Kecuali zaman dahulu, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mengklaim gelar kaisar, bagaimana dia bisa berani mengatakan bahwa dia harus menjadi kaisar. Bahkan di Gunung Suci, tidak ada yang bisa mengaku sebagai kaisar. Dan jika Anda tidak dapat mengklaim gelar kaisar, bahkan jika Anda berada di puncak Sein,
sekelompok orang dapat mengepung Anda dan membunuh Anda. Bagaimana dia berani melakukan perbuatan jahat yang berisiko menyebabkan ketidaksetujuan dunia? Hanya Kaisar Pedang yang merenung sejenak, dan berkata dengan pelan. Hanya ada dua cara untuk menjadi kaisar, dengan memahaminya sendiri, tapi sayangnya kemudian orang gagal mencapai kebijaksanaan kuno, atau dapatkan warisan dari kaisar kuno. Semua orang berkata serempak. Mereka semua berbicara bersama, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Mungkinkah dia telah memperoleh warisan kaisar? Raja Hantu mengangguk dengan berat, dan menghela nafas. Ini sangat mungkin, jika tidak, keterampilan macam apa di dunia ini yang dapat melakukannya dalam waktu singkat? Bagaimana dengan menggandakan kekuatannya? Dengan cara ini, lebih mudah untuk menjelaskan kata-kata arogannya. Dengan warisan Kaisar Realem, itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaisar, jadi dia benar-benar tidak peduli apa yang dipikirkan Gunung Suci. Petik 2. Hei, pecahan ini. Tiba-tiba, Raja Yan sepertinya telah menemukan benua baru. Dia mengeluarkan sepotong pakaian dari debu, matanya berkedip karena terkejut. Ketika Raja Hantu melihatnya, dia tidak menyadarinya, jadi dia mengatakan kepadanya. Saya diam-diam mengumpulkan pakaian dari mayat yang dia latih. Tampaknya keterampilannya tidak hanya dapat mengubah tubuh dan jiwa menjadi bubuk, tapi juga pakaiannya. Mengapa benda ini sama dengan mayat Tuan Muda? Mungkinkah? Tiba-tiba, Yan Huang sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk, mengangguk dengan jelas, dan tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Ternyata kamu yang melakukan semua ini, Raja Iblis, ya. Kamu sudah mati sekarang. Saat aku memberitahu Master Gunung, akan lebih mudah bagimu. Semuanya. Namun, saat dia memikirkan hal ini, suara serius Raja Pedang tiba-tiba terdengar. Sepertinya kita harus bersatu lagi. Sama seperti bagaimana kamu berurusan dengan Raja Iblis Zhuo Yifan saat itu, kamu harus berurusan dengan Zhao Cheng sekarang. Namun, semua orang masih ingat pelajaran dari tahun itu. Karena orang suci itu datang, Zhuo Yifan terburu-buru menghancurkan rahasianya, dan meledak sampai mati. Kali ini, kita harus merahasiakannya. Jika tidak, bahkan jika kita memenangkan warisan alam kaisar, kita akan membantu orang lain dengan sia-sia, jadi mengapa repot-repot? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengangguk serempak, dan kemudian mereka semua menoleh untuk melihat Raja Yan, seolah-olah dia dilahirkan sebagai pengadu. Wajahnya bergetar, dan di bawah tekanan, Yan Huang tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan setuju. 1259. Langit kelabu dan gerimis terus turun. Sesosok berjubah hitam berjalan maju di pegunungan yang tenang. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah paviliun. Dia melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa, mereka belum datang? Hahaha, kepala pelayan Zuo, kami sudah lama berada di sini, dan kami menunggu kedatanganmu. Tiba-tiba, tawa heroik bergema di langit, dan 5 sosok tiba-tiba muncul di depan pria itu, Raja Pedang dan 5 raja lainnya yang datang. Ketika pria berjubah hitam melihat ini, dia terkekeh tanpa sadar, perlahan-lahan membuka jubah yang menutupi kepalanya, dan menunjukkan senyum jahat Zhuo Fan. Sangat jarang 5 dari 8 raja benar-benar mengundang saya bersama. Saya benar-benar tersanjung bahwa kepala pelayan Kaisar Iblis ini datang ke sini diam-diam. Pelayan Zhuo, kamu sangat sopan. Kamu bisa datang sendiri seperti yang dijanjikan. Itu benar-benar membuat kami bahagia. Silakan duduk. Dengan isyarat, dia memimpin dengan duduk di meja batu di depannya. Orang-orang lainnya juga duduk satu demi satu. Zhuo Fan mengibaskan noda air di jubahnya, duduk juga, memandang mereka dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kalian para senior mengundang saya untuk datang, dan mengapa Anda ingin menyembunyikannya dari semua orang, bahkan Kaisar Iblis? Kamu tidak memberitahunya, kan? Tentu saja. Melihat wajah Raja Pedang yang gugup, Zhuo Fan mengetahuinya dengan baik dan berkata sambil tersenyum. Raja Iblis memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi mengapa mengganggunya dengan masalah sekecil itu? Kalau dia harus mengkhawatirkan masalah sekecil itu, apa gunanya aku sebagai kepala pelayan? Aku bisa mengatasinya, jadi aku akan mengurusnya. Ya, kepala pelayan Zhuo benar-benar orang yang luar biasa, dia bisa berdiri sendiri, jadi kamu tidak perlu mengganggunya dengan segalanya, hahaha. Dengan senyuman santai, Raja Pedang merasa lega dan mengangguk puas. Melihat ini, Zhuo Fan merenung sejenak, tersenyum dengan tenang, dan langsung ke pokok permasalahan. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan diam-diam mengundangku ke sini? Lagi pula, saya hanya pembantu rumah tangga, tidak dapat mengambil keputusan, dan harus berkonsultasi dengan Raja Iblis. Petik 2. Tidak, kami tidak mencarinya, kami mencari Anda. Garis jahat melewati sudut mulutnya, dan Raja Pedang terbatuk kering dan berkata dengan lemah. Pelayan Zhuo, sebelum kita melakukan percakapan formal, saya ingin menanyakan sesuatu padamu.
Apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang Raja Iblis baru-baru ini? Tidak biasa. Tidak, kita baru saja memenangkan pertempuran. Dari mana datangnya kelainan itu? Goda Zuofan, wajah kaisar hantu menjadi gelap, dia tercekik dan tak bisa berkata-kata. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, Raja Pedang melanjutkan. Pelayan Zuo adalah orang yang cerdas dan harus memahami apa yang saya katakan. Saya tidak mencoba menipu Anda untuk mengetahui rahasia Raja Iblis, saya hanya bertanya tentang situasinya baru-baru ini. Apakah itu tidak pantas? Anda harus tahu bahwa kekejaman dan kegilaannya di medan perang sebelumnya benar-benar menakutkan. Anda berada di sisinya, dan jika kegilaan ini menyebar kepada Anda, bukan kami yang akan menderita. Ini, Zuofan menunjukkan keraguan dan bergumam. Menurut apa yang dikatakan Raja Pedang, memang ada yang salah dengan Raja Iblis baru-baru ini. Apa itu? Tubuhnya menjadi lebih gelap, dan dia bersembunyi di kegelapan sepanjang hari. Dia berlatih di ruang rahasia, berusaha menangkap tahanan, terus berkembang. Meskipun pertempuran terus-menerus seperti itu tidak tertahankan bagi para prajurit di wilayah Raja Iblis, dia tetap mengerahkan seluruh upaya ke dalamnya, dan tidak ada yang bisa membujuknya. Dapat dikatakan bahwa di Gunung Iblis, kecuali aku, semua pembangkang lainnya dieksekusi oleh Raja Iblis. Lalu mengapa dia menginginkan begitu banyak tahanan? Apakah dia mempraktikkan keterampilan jahat? Ketika menanyakan ini, Raja Pedang tampak lebih bersemangat dan nadanya tegang. Jauh lebih tidak sabar. Zuofan terdiam, berhenti berbicara. Memahami kegugupannya, Raja Pedang dengan cepat mengubah pertanyaan. Pelayan Zuo, kapan dia menjadi seperti ini? Ini, aku tidak tahu. Dengan kedutan di alisnya, Zuofan menggelengkan kepalanya karena bingung. Bagaimanapun, setelah saya keluar dari Laut Nether, vitalitas saya sangat rusak. Setelah beberapa bulan pemulihan dengan keluarga saya kembali ke Gunung Iblis. Ketika saya melihat Raja Iblis lagi, dia tampak seperti ini. Petik 2. Setelah keluar dari Laut Nether, saling memandang, mata kelima raja bersinar karena kegembiraan, dan hati mereka seperti cermin. Bocah ini pasti menjadi sangat kuat karena dia mendapatkan harta kaisar dunia bawah secara kebetulan di Laut Nether. Hanya saja dia merahasiakannya dan ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, sama seperti Zuo Yifan saat itu, Memahami hal ini, tujuan kelima orang itu menjadi lebih jelas. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke kiri dan ke kanan, giliran Yan Huang yang merayu. Pelayan Zuo, dengan sifat Raja Iblis Zhao Cheng, apakah kamu baik-baik saja menjadi bawahannya? Tidak buruk. Dengan sedikit senyum, Zuofan berkata dengan tenang. Meskipun Raja Iblis kasar terhadap orang lain, dia masih sangat menghormati saya. Entah begitu banyak orang yang menasihati saya telah meninggal, dan saya satu-satunya yang masih hidup. Ini dia, ho. Yan Huang terkekeh dan mengangguk, memuji. Kepala pelayan Zuo sangat berbakat, apalagi Raja Iblis, master manapun yang kamu ikuti tidak akan rela membiarkanmu mati. Tapi, pernahkah kamu berpikir dia begitu sopan kepadamu karena kamu berguna baginya? Tapi bagaimana sikapnya suatu hari nanti ketika kamu tidak berguna lagi? Aku yakin aku akan selalu berguna. Zuofan tersenyum dengan sedikit rasa bangga muncul di wajahnya. Hati mereka bergetar, dan semua orang saling memandang, ekspresi mereka sedikit menjadi gelap. Zuofan ini, meskipun kekuatannya rendah, benar-benar orang yang sombong. Tetapi mengenai hal ini, Raja Yan masih mencibir. Saya mengagumi kebijaksanaan kepala pelayan Zuo. Saya percaya bahwa kami 8 raja, dan bahkan para Sein, tidak peduli siapa yang mendapatkan bakat seperti pelayan Zuo, dia akan menganggapnya sebagai orang kepercayaan. Tapi, satu upaya bisa mengalahkan 10 keterampilan. Ketika kekuatan seseorang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya, apakah dia akan tetap mengandalkan kebijaksanaanmu? Ketika menjadi sangat kuat, apa maksudmu? Wajahnya bergetar, Zuofan berhenti tanpa sadar, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Melihat tindakannya, Raja Yan mengangguk puas dan terus bersikap misterius. Pelayan Zuo seharusnya mengerti mengapa Raja Iblis begitu kuat sekarang. Dan jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi lebih kuat dan pada akhirnya mengusirmu. Itu tidaklah berlebihan. Kelinci licik sudah mati dan pesuruh sudah matang. Ketika dia tidak punya lawan, apakah pengurus hebat sepertimu masih berguna? Orang harus membuat rencana untuk jangka panjang. Kepala pelayan Zuo, apakah kamu mengerti maksudku? Tanpa mengatakan apapun, mata Zuofan bergetar, dia menyipitkan mata dan mulai ragu. Kepala pelayan Zuo, pada saat ini, Raja Hantu berbicara lagi. Dengan kecerdasan Anda, meskipun Anda tidak termasuk di antara 8 raja, Anda jauh lebih baik daripada kami. Saya percaya bahwa master tingkat raja manapun, jika dibantu oleh kepala pelayan Zuo, pasti akan memiliki kekuatan 8 raja. Anda adalah 8 raja sebenarnya yang tidak bermahkota. Tanpa Raja Iblis, Anda tetap menjadi diri Anda sendiri. Tanpa Anda, Raja Iblis seharusnya sudah menurun sejak lama.
Terakhir kali jika Raja Elang dan aku bergabung, itu sudah cukup untuk melenyapkannya. Apakah kamu bersedia menghabiskan hidupmu terkubur di bawah orang lain, dengan bakat seperti itu, pada akhirnya ditinggalkan dengan kejam oleh orang lain? Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan sepertinya tergerak, memandang ke langit, dan bergumam. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Kami harap kamu mau membantu kami membunuh Zhao Cheng. Saling memandang, semua orang sangat gembira melihat Zuo Fan. Raja Pedang bahkan lebih tidak sabar dan berkata, jika kita tiba-tiba menyerang area Raja Iblis, kita pasti akan memperingatkannya dan membuatnya bersembunyi. Itu akan merepotkan. Oleh karena itu, kita harus mengepung dan menekannya secara diam-diam. Namun, ada begitu banyak penjaga di wilayah Raja Iblis, dan sangat tidak mungkin untuk beroperasi secara diam-diam tanpa orang dalam. Terutama di Gunung Iblis, ada begitu banyak formasi pertahanan yang beragam. Bahkan jika 8 raja ingin menyelinap masuk secara diam-diam, itu bahkan lebih bodoh lagi. Sekarang Raja Iblis sedang mengasingkan diri, kekuasaan komando seluruh Gunung Iblis dan wilayah Kaisar Iblis ada di tangan kepala pelayan Zuo. Selama kamu membukakan pintu untuk kami, semuanya akan selesai. Itu mudah untuk dibicarakan. Mengangguk ringan, Zuo Fan tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan lugas. Lalu manfaat apa yang akan saya dapatkan? Melihat Zuo Fan begitu bahagia, Raja yang juga sangat gembira, dia buru-buru berkata. Pada saat itu, kami semua akan merekomendasikan Anda sebagai 8 raja yang baru. Meskipun Anda bukan ahli di tingkat raja, Anda akan mengontrol siapapun yang berkuasa di keluarga Anda. Itu tidak berbeda dengan 8 raja yang sebenarnya, dan kami hanya akan mengakui Anda sejajar dengan kami. Boneka yang Anda dukung adalah untuk dilihat orang luar. Tidak mungkin itu bisa dilakukan dengan akurat. Jangan khawatir. Dapatkah apa yang Anda katakan diperhitungkan? Tentu saja, kami dapat bersumpah demi hati Tao kami. Dan saya telah mengusulkan masalah ini kepada orang suci dari Gunung Suci ke-6. Jangan khawatir, Gunung Suci setuju. Di masa depan, bahkan jika Gunung Suci benar-benar mengirim seseorang untuk menggantikan 8 raja tertentu, mereka tidak akan pernah menyentuhmu. Posisi kami cukup kokoh. Mengangguk dengan sangat serius, Raja Yan memandang sekilas ke raja lain yang hadir dan berkata dengan tegas. Janji ini bahkan tidak dibuat oleh beberapa dari kita. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak berhasil di masa depan, Anda masih di atas tahta, kamu akan menjadi seorang pangeran, dan itu tidak akan berubah. Setelah mendengar ini, orang-orang lainnya mengangguk serempak dan mulai membujuk. Ya, kondisinya sangat bagus, kenapa kamu tidak setuju? Ya, kami semua iri. Dengan Gunung Suci sebagai jaminan, ini hanyalah jimat. Apakah kamu ingin bekerja untuk Raja Iblis sepanjang hidupmu dan akhirnya tertinggal? Apa yang akan terjadi jika kelinci mati dan anjingnya matang? Setelah mengamati lebih dalam pada orang-orang tua yang cerewet ini, Zuo Fan merasakan serangkaian cibiran di dalam hatinya. Kondisi ini sungguh menggiurkan bagi mereka yang belum berpengalaman. Gelar 8 raja seumur hidup, tanpa risiko turun tahta, adalah kondisi luar biasa yang bahkan tidak dapat dipenuhi oleh 8 raja veteran ini. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, setelah semuanya selesai, apakah 8 raja veteran ini masih peduli dengan posisi mereka? Setelah menerima warisan Emperor, mereka secara alami mengarahkan pandangan mereka pada posisi puncak tertinggi, bagaimana mereka bisa peduli dengan reputasi palsu mereka saat ini. Perhitungan orang-orang tua ini sangat keras. Namun, Zuo Fan hanya ingin mendengar mereka bertarung seperti ini, dan sesuai keinginan mereka, semakin dia memikirkannya, semakin baik. Sejak saat itu, setelah menyentuh dagunya, Zuo Fan tampak sangat puas. Dia mengangkat kelopak matanya dan berkata sambil tersenyum. Jadi, Tuan, kapan Anda akan melakukannya? Setelah mendengar ini, kelima orang itu saling memandang dan tidak dapat menahan tawa. Zuo Fan juga tersenyum, menunjukkan senyuman jahat. Tapi jauh di dalam matanya, tidak ada yang menyadarinya, kilatan rasa dingin berlalu. Dulu, kalian pasti menyihir murid sialanku itu seperti ini, hehehehe. 1260. Sebulan kemudian, di Gunung Iblis, di depan ruang rahasia, Zuo Fan berdiri, membungkuk dan berkata. Tuan Raja Iblis, kami baru saja merebut 3 kota dan menangkap total 2.350 orang. Kami telah mengirim mereka untukmu. Ini. Bawakan dengan cepat. Terdengar suara serak namun mendesak. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, pintu batu itu perlahan terbuka. Zuo Fan meliriknya, berjalan ke atas, dan berjalan ke dalam, hanya untuk melihat Zhao Cheng terengah-engah, menatapnya dengan mata merah darah, dipenuhi dengan kegilaan yang tak ada habisnya, seperti binatang buas, mengaum berkata. Di mana pria itu? Bawalah padaku secepatnya. Wah, dengan lambaian tangannya, ribuan sosok langsung muncul di ruangan gelap, memenuhi seluruh lantai batu. Melihat ini, mata Zhao Cheng menjadi lebih bersemangat,
Tubuhnya bergetar, dan energi hitam tiba-tiba memenuhi udara, seperti air pasang, menelan sosok yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Zuo Fan meliriknya, jejak rasa jijik muncul di sudut mulutnya, berbalik, dan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Zhao Cheng, yang menjadi gila karena berlatih, sama sekali tidak menyadari situasi abnormal ini. Ledakan mayat. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari langit, setelah mendengar dengungan lembut, gelombang mengerikan terpancar dari gemericik udara hitam tanpa alasan yang jelas. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil, dan Zhao Cheng diam-diam berteriak. Ini buruk, dia hendak pergi dari sini secepat mungkin, tapi sayang sekali sudah terlambat. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan terdengar satu demi satu dari aliran udara gelap, dan gelombang kejut yang kuat menyebar seketika, terbang ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, seluruh gunung iblis rata dengan tanah dengan suara keras. Asap tebal dan debu menyebar, menyapu langit seperti badai pasir. Bangunan istana iblis yang diukir dengan indah semuanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan lenyap sama sekali. Suara mendesing. Namun, tepat di bawah rangkaian ledakan ini, di tengah asap dan debu, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari abu yang bergulung. Ketika jatuh ke tanah, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, dan memuntahkan darah. Pasir kuning di bawahnya berubah menjadi merah. Ledakan mayat, Raja Hantu. Sambil mengertakkan giginya, bayangan hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah ganas Zhao Cheng, dengan darah menetes dari sudut mulutnya, dan meraung ke langit. Raja Hantu, jika kamu berani berkomplot melawanku, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Hahaha, bukan hanya aku yang berkomplot melawanmu. Tak lama setelah dia selesai berbicara, terdengar suara tawa liar, itu sangat tiba-tiba hingga bergema di langit. Kemudian, sebuah suara pecah di udara, dan 5 sosok jatuh di depannya. Raja Pedang, Raja Yan, dan lainnya telah tiba. Mata sedikit berkedip, Zhao Cheng menatap mereka dengan tajam dan mengertakkan giginya. Kalian orang tua telah bersatu lagi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Seharusnya aku berpikir bahwa tidak ada di antara kalian hajingan yang bisa dipercaya. Kalian bersama-sama mengepung tuanku saat itu, dan sekarang kalian mengepungku. Hei, Zhao Cheng, apa yang kamu katakan tidak berperasaan? Bukankah kamu juga punya andil dalam mengepung tuanmu saat itu? Bagaimana kamu bisa dianggap orang baik jika kamu seperti orang jahat? Huff. Sambil nyengir, Raja Pedang memandangnya dengan ekspresi sinis. Ketika Raja Hantu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ya, Zhao Cheng, jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Pantatmu sendiri tidak bersih. Dan kali ini, sungguh ironis untuk mengatakan bagaimana kamu memperlakukan tuanmu saat itu. Semua yang kita lakukan saat itu dikembalikan kepada Anda sekarang. Sungguh tidak menyenangkan mendapat balasan, hahaha." Balasan. Alis Zhao Cheng berkedut, matanya menggigil, dan kemudian dia tiba-tiba teringat. Ya, kalian, bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki wilayah Raja Iblis tanpa ada yang menyadarinya? Terutama Gunung Iblis ini, selain pertahanannya yang kuat, ada 3 lapisan formasi di dalam dan di luar. Bahkan jika kamu menghancurkan formasi pertahanan, tidak mungkin tidak menimbulkan gerakan sama sekali. Kenapa kamu menyelinap masuk tanpa mengeluarkan suara? Dia tertawa jahat, dan semua orang saling memandang dengan jijik. Lalu, semua orang melihat ke satu arah. Melihat ini, Zhao Cheng mengikuti pandangan mereka dan melihat ke sana. Tapi tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan dia terkejut. Apakah itu kamu? Ya, ini aku, Tuan Raja Iblis. Sudut mulut Zuo Fan sedikit melengkung, melangkah maju, membungkuk, dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan, telah mengizinkan aku mengambil alih seluruh wilayah Raja Iblis dan Gunung Iblis, jadi aku meminta orang-orang itu untuk membuka saluran dan membiarkan mereka masuk. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Sambil gemetar, Zhao Cheng mengertakkan giginya dengan marah. Zuo Fan, kamu pengkhianat, saya sangat menghargaimu, tapi kamu benar-benar melakukan hal seperti itu untuk mencari kemuliaan, kamu benar-benar pantas mati. Saat dia mengatakan itu, Zhao Cheng sudah gemetar. Dengan sekejap, momentum yang kuat tiba-tiba menekan ke arah Zuo Fan. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangan hitam besar menempel langsung ke arah Zuo Fan. Tidak dapat menahan napas, Zuo Fan tampak ngeri dan buru-buru mundur. Tetapi pada saat menghindar, sosok Raja Pedang tiba-tiba muncul di sampingnya, dan sebuah pedang panjang tiba-tiba ditebas ke depan. Pedang penghancur langit. Swoosh! Ada suara menerobos udara, dan cahaya putih yang sangat menyilaukan melintas, berubah menjadi pedang raksasa setinggi 100 kaki dan naik langsung ke 9 langit. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan bayangan telapak tangan hitam besar. Boom! Suara kerasnya mengguncang langit dan bumi, menyebabkan puncak di sekitarnya bergetar.
Raja Pedang sedikit gemetar, dan mau tidak mau mundur 10 langkah sebelum dia bisa menahan diri. Dia menatap wajah Zhao Cheng, yang juga penuh ketakutan. Zhao Cheng juga sedikit gemetar, dan seteguk warna merah cerah merembes keluar dari sudut mulutnya lagi, menetes ke tanah, mewarnainya menjadi merah. Raja Pedang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat bahkan Raja Pedang pun terlempar ke belakang dengan satu gerakan, semua orang datang ke sisinya dan melihat wajah Zhao Cheng, yang penuh tekad. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa keterampilan Zhao Cheng telah mencapai tingkat yang begitu dalam, dia hanyalah Zhou Yifan kedua. Warisan Master Emperor Realm memang kuat. Melambaikan tangannya sedikit, Raja Pedang menghembuskan nafas keras. Wajahnya juga sangat berat, tapi di saat yang sama dia bahkan lebih bersyukur. Keterampilan anak ini tidak lagi seperti dirinya yang dulu, jadi dia harus ditangani dengan hati-hati. Untungnya, kami mengambil tindakan terlebih dahulu dan melukainya dengan serius, jika tidak, kami benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk, tetapi Zhao Cheng menjadi semakin marah dan menatap Zhuo Fan dengan cermat. Zhuo Fan, giginya terkatup, mata Zhao Cheng merah, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Raja ini selalu bersikap baik kepadamu, mengapa kamu begitu tidak sopan padaku? Jika kamu tidak membiarkan Raja Hantu tercampur dengan materi latihanku, bagaimana aku bisa begitu mudah terluka olehnya? Bagaimana mungkin kamu, orang yang tidak tahu berterima kasih, berani berdiri di depanku? Tersenyum sedikit, Zhuo Fan melangkah maju dan mengangguk dengan tenang. Tuan Raja Iblis, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Ketika saya bergabung dengan Anda, saya hanya ingin memiliki masa depan yang baik. Tetapi sekarang Anda semakin kuat, aku khawatir aku tidak akan dibutuhkan di masa depan. Aku tidak ingin hal menyedihkan tentang kelinci mati dan rubah terjadi padaku. Apalagi kondisi yang ditawarkan oleh mereka sungguh menggiurkan. Mereka menjanjikanku posisi 8 raja seumur hidup. Aku benar-benar tidak punya alasan untuk menolak masa depan yang begitu baik. Jadi, maafkan aku. Maaf, siapapun yang berani mengkhianatiku, Raja Iblis, akan mati. Dua asap tebal keluar dari lubang hidungnya, dan Zhao Cheng tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menyerang semua orang. Saat dia menyerang, seekor naga hitam sudah melilit tubuhnya, mengaum, dan menghantam semua orang dengan kekuatan yang melonjak ke langit. Terutama Zhuo Fan yang menjadi target pembunuhan pertamanya. Kepala pelayan Zhuo, jangan khawatir. Selama kita di sini, dia tidak bisa menyakitimu. Petik 2. Teriak Raja Pedang sambil melindungi Zhuo Fan di belakangnya dengan satu tangan. Ketika Zhuo Fan mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Saya pikir mereka mengatakan hal yang sama kepada Zhao Cheng saat itu, tetapi bukankah saya masih menyentuh Zhao Cheng sekarang? Janji mereka tidak ada gunanya di hadapanku, Raja Iblis yang asli, Zhuo Fan menghina, tetapi semua orang tidak mengetahui semua ini, dan mereka masih mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhuo Fan di tengah. Ketika Zhao Cheng hendak mendekat, mereka tiba-tiba menginjak kaki mereka dan semua mengambil tindakan. Zhao Cheng, kamu masih berani memberitahu orang lain, apakah kamu lupa bagaimana kamu mengkhianati tuanmu saat itu? Dibandingkan dengan kepala pelayan Zhuo, kamu yang menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu tampaknya kurang memenuhi syarat untuk menyebutnya pengkhianat. Zhao Cheng mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melambaikan telapak tangannya. Naga hitam itu meraung keras, dan tiba-tiba terbang keluar dan menabrak semua orang. Lihatlah Yin Ming Jueku, aku akan menyempurnakan kalian semua, hahaha. Ide yang sangat bagus, kamu belum memiliki keterampilan ini. Dengan teriakan keras, Raja Pedang juga memimpin dan melepaskan tembakannya, segel kekaisaran. Menghancurkan langit dan membelah bumi, pedang tertinggi. Hantu menari di langit, berkabut dan ilusi. Langit dan bumi terhubung, bunga anggun. Desir, desir. 5 segel raja, dengan bentuk berbeda, semuanya berkumpul dan bergegas menuju naga iblis. Dengan suara tabrakan, bumi berguncang, dan ruang gelap gulita runtuh, menciptakan lubang hitam pekat. Tabrakan 6 segel surgawi menyebabkan ruang di tempat suci hancur. Tubuh Raja Pedang dan lainnya berguncang dengan keras, semuanya mundur, wajah mereka memerah, dan bekas darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Namun, Zhao Cheng tidak bisa berhenti melangkah mundur, dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum berhenti. Dengan letupan terakhir, seteguk besar darah hitam dan merah muncrat lebih dari 3 kaki dalam sekejap. Melihat adegan ini, Raja Hantu tidak dapat menahan tawanya. Hahaha. Zhao Cheng, kami tahu bahwa keahlianmu sangat kuat, tetapi jika kami bertarung denganmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan jiwa kami. Selama kami terus berjuang keras dan memukul dengan seluruh kekuatan, kamu akan terluka parah. Bagaimana kamu bisa menahan guncangan itu? Jika kamu memukulnya beberapa kali lagi, pembuluh darahmu akan putus dan kamu akan mati. Kamu bukan tandingan kami. Raja Iblis, menyerah saja, kamu tidak punya jalan keluar.